Jazakillah, Mbak Bu, Bu Ambar, Bu, ibu-ibu semua, Ibu Ambarnya ada kuadrat, Ustazah Ambar ya. Yang lain-lainnya juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama terlihat jelas nggak ya apa namanya suaranya jelas nggak ya suaranya? Ustazah? Ya, Jelas. jelas ya. Alhamdulillah ya. Jelas. Ya, baik. Alhamdulillah kita bersyukur ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kita bersalawat kepada Nabi kita. Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini menambah banyak kerinduan kita dengan kedatangan bulan suci Ramadan ya. Semakin kita isi tabung-tabung jiwa kita ini agar siap menghadapi Ramadan dengan sebaik-baik amal bersama keluarga kita. Tentu saja ketika kita ingin mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan bersama keluarga, tentu orang tuanya, ayah dan bundanya terlebih dahulu ya untuk memahami dan memberikan semangat juga ya. Jadi punya sesuatu yang akan disampaikan kepada anak-anaknya dan mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini pun kita mengingatkan kembali, mendapatkan kembali, terulang kembali ilmu-ilmu kita yang lalu. Karena menyambut Ramadan ini setiap tahun kita peringati ya, kita ingati, kita tarhibi gitu ya, selalu kita kenang kembali ya setiap tahun. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun seumur hidup beliau dalam menjalankan Ramadan itu sebanyak 9 kali. Kalau kita entah hari berapa kali tidak terhitung ya, dari awal balik sampai sekarang, selalu setiap tahun kita menjadikan Ramadan ini sebagai pelepasan kerinduan kita untuk beribadah optimal kepada Allah. Nah, Rasulullah itu 9 kali. Tadi sudah dibacakan oleh qori'ah kita tentang surat Al-Baqarah. Dan saya ingin kita juga sekarang sama-sama juga untuk melihat kembali ya surat tersebut sebagai pembuka. Nah, adapun pembahasan kita pada sore ini kita kan sekarang berada di tanggal 7 Sya'ban ya, sebentar lagi nih. Kerinduan kita sudah membuncah ya, ingin kembali mengisi Ramadan sebagaimana tahun lalu ya, 2 tahun kita merasakan Ramadan dalam masa pandemi ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini berbeda, kembali semangat ya, mudah-mudahan masjid pun kembali semarak ya dengan jamaah-jamaah tarawihnya insya Allah. Pembahasan kita kali ini terkait dengan kewajiban berpuasa, persiapan di bulan Rajab dan Sya'ban ya. Rajab dah kita lewati, sekarang kita sedang berada di dalam bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita bahas dan mengingatkan kembali keutamaan bulan Ramadan, menghidupkan Ramadan, dan ini aktivitas Rasulullah pada 10 hari terakhir ini nanti kita lihat apakah waktunya cukup atau tidak ya. Baik, ini kewajiban berpuasa terlebih dahulu. Tentu orang tua akan mengingatkan kepada anak-anaknya ya, mensosialisasikan kepada anak-anaknya karena kita menghadiri Ramadan ini bersama keluarga kita. Momen yang terbaik dan terindah bersama keluarga. Ini ayatnya tadi sudah dibacakan, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Sebentar Bu, agak ini nih mic-nya agak terganggu. Kira-kira Ibu tadi dengar nggak suara saya ya? Sebentar Dengar, saya ini lagi. Coba bentar lagi ya. Bentar. Tadi agak ini nih apa mic-nya agak sebentar. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو Tadi ini jelas nggak suara ininya? Apa Al-Qur'annya jelas nggak? Jelas Ustazah?
Oke, oke. Maaf, saya takut nggak ini, khawatir tidak mendengar. Saya ulang lagi ya. Oke. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما Bentar. معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini surat Al-Baqarah ini diturunkan di Madinah ya, karena memang kewajiban Ramadan ini tahun kedua Hijriah. Kalimat pertama yang diturunkan itu di tahun kedua Hijriah itu adalah khitabnya kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina aman. Kata-kata ya ayyuha ini disebutkan sebanyak 143 ya. Wahai orang-orang yang beriman. Masya Allah. Mudah-mudahan kita adalah di antara bagian orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah, kita dan keluarga kita untuk menunaikan perintah Allah. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, idza sami'ta yaqulullah ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka fa'innahu khairun ya'muru aw syarrun yanha. Jadi kata Ibnu Mas'ud mengatakan ya, kalau kalian mendengar firman Allah dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasang pendengaran kalian baik-baik karena padanya pasti terdapat kebaikan yang diperintahkan atau keburukan yang akan dilarang. Jadi ini ketika ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kita langsung ya Allah, mudah-mudahan kita bagian di antara orang-orang yang beriman, keluarga-keluarga yang beriman yang siap melaksanakan semua perintah Allah. Jadi setiap perintah dalam Al-Quran itu pasti mengandung kebaikan, pasti mengandung kemaslahatan, pasti di situ ada manfaat, keberuntungan, keindahan, keberkahan, semua kebaikan-kebaikannya ketika itu kalimat perintah ya. Dan setiap larangan pasti mengandung bentuk ketidakbaikan buat manusia, kehancuran dan keburukan serta ketidakberkahan. Jadi memang ini adalah yang akan kita jalani nanti insya Allah tinggal 23 hari kurang lebih ya, kita akan menyambut dengan sepenuh hati bulan suci Ramadan ini. Kama kutiba alal ladzina min qablikum ya, sebagaimana kewajiban Ramadan ini juga telah diwajibkan oleh umat-umat terdahulu, dan kita adalah umat terbaik, umat yang khairun nas ya, umat yang terbaik di antara umat-umat yang terdahulu. Dan ini adalah bentuk saum Ramadan, puasa Ramadan yang sempurna sebulan ya. Jadi nuansanya tuh ada gimana ya, ada kerinduan. Kalau dulu ulama-ulama para anbiya dulu tuh beda-beda ya. Ada yang 3 hari, ada yang hanya ketika dulu misalnya Nabi Nuh itu di kapalnya. Kalau kita tiap bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan sebulan penuh kita menjalani ibadah siam. Dan di sini ada ketentuan-ketentuannya ya. Jadi inilah inilah ketentuan-ketentuannya. Selanjutnya kita beralih kepada persiapan. Karena kita sekarang berada di bulan Sya'ban, masih bersiap-siap. Persiapan apa ya? Kalau keluarga sekarang ini, di keluarga kita mungkin secara umum di negeri kita terjadi sedikit permasalahan dalam ekonomi ya. Mudah-mudahan kekurangan ekonomi bukan berarti kekurangan iman. Persiapan iman tetap harus utuh ya, mungkin beda dengan kekurangan ekonomi ya, minyak sulit didapat ya,
susah nyarinya, mudah-mudahan keimanan kita tetap bersinar, tetap berlimpah ruah ya dalam menyambut dan menyongsong bulan Ramadan penuh dengan keberkahan insya Allah. Ya, ini persiapan di bulan Rajab dan Sya'ban ya. Ini ada wadah ya. Jadi wadah ini kalau kita lihat tulisannya di situ ada Rajab ya, ada Sya'ban, ada Ramadan. Ini sebagaimana yang disebutkan ya, bahwa di bulan Rajab ini, sekarang kita di bulan Sya'ban, di Rajab ini paling tidak doa-doa itu kan sudah mulai ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban. Rajab wa Sya'ban minta diberkahi, wa balighna Ramadan sampai ke bulan suci Ramadan. Jadi ibaratnya bulan Rajab ini adalah bulan menanam. Nah, di sini ini kiasan aja ya. Menanam, kalau Sya'ban ini diberi pupuk, disirami air biar tumbuh berkembang. Nah, di Ramadan inilah memanennya, udah jadi ya. Jadi umpamanya kalau para ulama itu menjelaskan ya, bulan Rajab ini adalah bulan kita banyak memperbanyak taubat, meningkatkan ibadah, baik ibadah itu yang sunnah, apalagi yang wajib ya, yang selama ini bolong-bolong ibadahnya mulai di bulan Rajab itu ditingkatkan, dipenuhi, diperbanyak sunnahnya, kemudian menjauhkan maksiat. Nah, intinya seperti itu ya, diumpamakan seperti itu. Di bulan Sya'ban ini diberi pupuk atas tanaman yang sudah kita tanam. Artinya dibiasakan, dirutinkan. Nanti barulah di bulan Ramadan ini muncul sesuatu yang kita harapkan ya. Jadi bulan memanen tanaman yang kita tanam sejak di bulan Rajab. Jadi sejak bulan Rajab, Sya'ban itu kan mulai dari Rajab ya, terus kemudian Sya'ban keimanan sudah mulai meningkat, dan di bulan Ramadan lah nanti kita menjadi insya Allah full, kita bisa optimalkan ibadah-ibadah kita. Maka pernah Muawiyah ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang ibadah-ibadah ini ya. Jadi kalau kita ingin baik itu biasakanlah ya, biasakanlah perbuatan baik itu, karena kebaikan itu nggak akan bisa terjadi kalau nggak dibiasakan ya. Jadi nggak angot-angotan ya. Jadi hanya rajin karena memang nggak dipersiapkan sejak bulan Rajab atau Sya'ban. Di Ramadan itu semacam musim aja, nanti kalau udah selesai. Tapi ketika dibiasakan sejak dari awal, insya Allah itu Ramadan itu tinggal pembiasaan yang nanti bisa insya Allah di luar Ramadan itu akan terjaga terus. Jadi sebagian ulama itu mengatakan ya, waktu setahun itu laksana sebuah pohon katanya. Jadi bulan Rajab itu waktu untuk menumbuhkan daun. Sya'ban itu waktu untuk menyuburkannya ya, dan di bulan Ramadan lah memanennya. Kemudian dipanen di sini untuk persiapan bekal 11 bulan berikutnya. Itulah diumpamakan seperti itu. Ini yang terkait dengan tadi ya, Zara itu tadi ya, Abu Bakar Al-Barok Al-Balkhi itu ya, Syahrul Rajab Syahrul Lizar'i. Rajab itu adalah bulan untuk menanam, Sya'ban itu bulan untuk mengairi, dan Ramadan itu bulan untuk memanen. Jadi siapa yang tidak menabur, Mas nggak ada ini lagi. Siapa yang tidak menabur dan menanam di bulan Rajab dan tidak menyirami di bulan Sya'ban, bagaimana dia ingin menuai dan memanen di bulan Ramadan. Jadi inilah bulan kita masih ada ya di bulan Sya'ban ini, insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri kita. Nah, apa saja persiapannya ini ya? Nah, ini Muawiyah tadi berkata ya pada Rasulullah, al khairu adatun wa syarru lajajatun wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kebaikan itu kebiasaan seorang mukmin, keburukan itu adalah permusuhan. Jadi kita berharap ya, mudah-mudahan setiap Ramadan berlalu itu, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang itu lebih baik. Kita bisa berbuat yang terbaik untuk Ramadan yang berikutnya. Kita persiapkan keluarga-keluarga kita, dan kita mulai dari diri kita sebelum kita menanamkan atau mengajarkannya kepada atau membiasakannya kepada keluarga kita. Kita dulu lah sebagai orang tua. Nah, tentu ada persiapan di bulan Rajab dan Sya'ban. Persiapan adalah penting karena ini adalah bagian ibadah yang cukup lama waktunya, sebulan. Tentu harus ada pembiasaan-pembiasaan karena tujuan dari berpuasa itu adalah ketakwaan. Nah, apa yang kita lakukan dengan persiapan ini untuk keluarga kita? Berdoa ya. Berdoa agar Allah menyampaikan kita ke bulan suci Ramadan ya.
Karena kita lihat saat ini kan masih banyak wabah ya, penyakit-penyakit ya, kita nggak tahu nih apakah kita disampaikan ke bulan suci Ramadan ya, sebagaimana saudara-saudara kita, mungkin keluarga kita, di antaranya mungkin ada di antara kita suaminya, orang tuanya atau anaknya yang telah dahulu menghadap Allah ya, karena diberikan ujian tadi ya, pandemi, sakit ya, yang mungkin tahun lalu kita masih bersama di bulan Ramadan bersama-sama ya menjalankan ibadah, sekarang mungkin tidak bersama lagi, tentu adalah rasa sedih ya. Maka kita berdoa semoga kita diberikan usia untuk sampai ke bulan Ramadan dan dapat beribadah optimal di dalamnya. Kita doakan saudara-saudara kita, orang tua kita, kerabat kita, suami kita, atau siapapun yang telah berpulang lebih dahulu. Mudah-mudahan nanti kita dipertemukan nanti di surganya insya Allah. Nah, kita berdoa. Sebagaimana juga para salafus soleh juga berdoa. Mereka berdoa agar bisa sampai ke bulan suci Ramadan. Dan memang Ramadan itu bulan yang sangat didambakan. Nanti kita bahas keutamaan-keutamaannya yang sudah pernah kita pahami ya. Sekarang hanya untuk mengingatkan kembali. Seperti apa Ramadan itu agar rasa rindu itu semakin membuncah pada diri kita dan anak-anak kita. Kita sambut Ramadan tidak biasa-biasa, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Ada hal sesuatu yang luar biasa yang mesti kita sambut Ramadan ini tidak sama seperti bulan-bulan yang lain. Berdoa. Jadi doa ini sudah dicontohkan ya oleh para salafus soleh 6 bulan sebelum Ramadan selalu berdoa Allahumma balighna Ramadan. Setelah Ramadan berlalu 6 bulan pun juga berdoa Rabbana taqabbal minna du'aana wa siyamana dan seterusnya. Berdoa agar amal ibadahnya diterima oleh Allah. Nah, itulah doa ya, berdoa terus ya. Dan yang sakit kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan, kekuatan, bisa mengisi Ramadannya dengan ibadah-ibadah, kuat untuk berpuasa. Kita doakan semua saudara-saudara kita agar dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, seoptimalnya, dan beribadahnya lebih baik lagi daripada ibadah-ibadah yang sebelumnya, insya Allah. Ini dengan berdoa. Kita ajar anak-anak kita, bagi anak-anak yang telah kehilangan ayahnya atau ibunya, diajarkan berdoa ya. Semoga dengan keberadaan Ramadan ini banyak kiriman-kiriman yang diberikan, yang ditujukan untuk mereka. Karena Ramadan ini tidak seperti bulan yang lain. Setiap ibadah wajib itu kelipatan pahalanya luar biasa. Yang sunnah itu kelipatan pahalanya juga seperti ibadah wajib, doa-doa dikabulkan, maka kita mulai dari sekarang banyak berdoa untuk yang telah pergi, yang telah lebih mendahului kita. Ya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan ya, yang Allah telah berikan ujian yang berat ya. Sedih banget memang. Dulu keluarganya utuh, bahagia, bersama-sama sahur, berbuka bersama-sama. Sekarang mungkin ada yang kurang, ya Allah sedih banget. Kita berdoa mulai dari sekarang. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini banyak anugerah yang dapat kita dapatkan dari Allah, buah dari kesabaran selama ini. Jadi banyak berdoa. Ya, berdoa untuk kebaikan, keberkahan ya. Tidak hanya keberkahan itu luas ya, ziyadatul khair. Semua hal-hal yang ada ini akan bertambah manfaatnya kalau itu ada berkah. Maka doa berkah itulah yang kita mintakan, yang kita harapkan kepada Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Berkahi kami di bulan Sya'ban. Dan berkah itu adalah permintaan yang diajukan, yang dimohonkan oleh semua momen-momen dalam kehidupan ini. Kita bertemu sesama kita, bukankah kita juga mengucapkan salam yang penuh dengan keberkahan? Pengantin baru menikah juga di situ ada keberkahan. Ya, semuanya penuh dengan keberkahan ya. Termasuk Sya'ban ini. Kita banyak berdoa. Inilah persiapan di bulan Sya'ban saat ini. Kemudian kita juga tidak lupa ya memuji dan bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah, bersyukur ya. Jadi kalau Imam Nawawi itu mengatakan begini. Imam Nawawi. Ya. Kata Imam Nawawi ya, ketahuilah bahwa disunahkan bagi orang yang mendapatkan nikmat, ya nikmat apapun ya, nikmat atau bisa orang-orang yang terhindar dari bencana itu untuk melakukan sujud syukur, ya, karena memang nikmat yang Allah berikan itu kan kita
mensyukurinya karena Allah lah yang memberikan nikmat itu, maka kita bersyukur kepadanya dengan sujud syukur ya, atau memuji dengan yang pantas bagi Allah ya. Nah, di antara nikmat-nikmat yang paling besar atas seorang hamba itu adalah dibimbing untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Jadi dengan hadirnya bulan Ramadan ini kan ada suatu peluang, ada momen, ada kesempatan bagi hamba-hamba Allah untuk melaksanakan semua kebaikan-kebaikan, dan ini adalah nikmat yang paling besar, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka Imam Nawawi mengatakan mestinya hamba Allah itu ketika mendapatkan nikmat itu sujud syukur atau paling tidak memuji Allah dengan pantas yang layak baginya. Ya, jadi kita memuji dan bersyukur kepadanya. Apalagi ada rasa bahagia, gembira, ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kalimat. Betapa kita mensyukuri, betapa kita sangat mendambakan dan merindukan datangnya bulan Ramadan. Apalagi datangnya bulan Ramadan itu kita diberikan karunia oleh Allah sehat. Kita bisa menghadapi Ramadan itu dalam keadaan sehat. Itu merupakan nikmat yang besar yang patut kita syukuri, dan kita memuji Allah atas nikmat yang telah diberikan. Maka kita doakan buat kita, keluarga kita, saudara kita, semua yang hadir di sini, siapapun umat Islam yang akan menghadiri dan menyongsong bulan suci Ramadan, semoga Allah berikan kesehatan. Semoga Allah jaga kesehatannya, as-sihah wal afiyah. Dan dengan kesehatan itu kita semua memuji dan bersyukur kepada Allah. Maka segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, yang pantas dengan keagungannya dan kebesaran kekuasaannya. Pujian hanya miliknya. Pujian hamdalah ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita memuji kepada Allah. Jadi ini bersyukur ya kita kepada Allah ya. Alhamdulillah diberikan Ramadan. Karena memang suatu saat itu pernah ada sahabat itu ngiri ya dengan umat yang dahulu. Umat terdahulu itu kan diberikan usia yang panjang sampai 950, sampai 1000, pokoknya banyaklah lipatan ya. Kan kita tahu dalam sirah itu misalnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikhitan ya. Itu usia 80 tahun. Nah, kalau kita 80 udah kakek-kakek ya. Nah, jadi para sahabat mengatakan ya Rasulullah, enak ya orang umat dulu usianya panjang, pasti amalnya juga banyak ya. Kita nih usianya paling amar umati baina sitin wa sab'in ya. Rasulullah kan mengatakan umur umatku itu paling 60 sampai 70 tahun. Sedikit ya Rasulullah ya usia umatmu ya, dulu kan panjang banyak ya, tentu amalnya juga lebih banyak lagi mereka dapatkan. Jadi ada rasa ngiri gitu. Nabi mengatakan nggak perlu ngiri. Karena Allah sangat sayang ya, artinya umat ini adalah umat yang sebaik-baiknya umat ya, khairu ummah ya, jadi sebaik-baik umat. Jadi jangan khawatir dengan usia yang pendek, karena ada satu kondisi itu suatu bulan yang di dalamnya itu kalau dilakukan ibadah tuh ada satu malam yang kelipatannya itu khair min alfi syahr, lebih baik, lebih banyak ya daripada melakukan ibadah itu dari 1000 bulan. Jadi artinya kalau usianya bisa dibandingkan yang usianya nggak sampai 1000, kalau 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun sekian atau 84 tahun ya. Tapi dengan mengerjakan ibadah pada malam itu umpama kita mengerjakan ibadah yang pahalanya itu seperti 1000 bulan atau sekitar 84 tahun ya. Nah, artinya di situ nikmat yang diberikan Allah kepada umat ini luar biasa. Walaupun usianya singkat, usianya tidak panjang, tapi pahalanya itu mampu menyaingi umat-umat terdahulu. Maka oleh karena itu kita wajib memuji dan bersyukur kepada Allah atas diberikannya nikmat bulan Ramadan yang banyak sekali hal-hal yang kita patut wajib syukuri ya. Banyak sekali ibadah-ibadah yang kelipatan itu luar biasa ya. Ini memuji dan bersyukur ya. Jadi dari saat sekarang rasa bersyukur itu kepada Allah kita tanamkan kepada diri dan keluarga kita serta anak-anak kita. Kita bersyukur kepada Allah ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, merasa senang, gembira dan rindu. Jadi memang ini iman itu adalah rasa. Iman itu adalah rasa-rasa senang. Maka misalnya dalam surat Yunus ya ayat 58 ya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairul mimma yajma'un. Katakan, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi dengan karunia Allah dan rahmatnya mestinya manusia itu bergembira. Itu lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan selama ini.
Jadi kita dengan Allah berikan rahmat, hadirnya bulan Ramadan ya, banyak ibadah yang kita bisa lakukan dengan kelipatan pahala yang luar biasa, itu kita mestinya bersyukur. Falyafrahu, farah, bahagia, gembira, senang ya. Nah, ini tadi ya, barang siapa manfariha ya, barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, maka Allah akan lindungi dirinya minan niron, dari api neraka. Jadi memang rasa gembira itu, rasa itu harus kita tanamkan pada diri kita. Dirasa-rasakan, diupayakan semaksimal mungkin, dan kita transfer rasa bahagia, rasa senang itu kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Jadi rohnya itu, nuansanya itu nuansa penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, kerinduan, kesenangan. Jadi bukan rasa beban. Ya, puasa lagi. Ini artinya ini kan anak itu bagaimana dia bisa merasakan itu kan kalau tidak dari orang tua. Jadi ini mesti orang tua atau orang tuanya sebagai figur bagi anak ya, itu mensosialisasikan, bentar lagi kita Ramadan. Seneng banget. Ingat nggak ini? Jadi ini anak jadi senang, bahagia sekali ya. Jadi seperti itu. Jadi ada dihadirkan rasa. Iman itu adalah rasa. Ya rasa itu kan apa ya, kalau kita katakan rasa ya, rasa bahagia, rasa senang, rasa rindu ya, rasa-rasa yang mensyukuri nikmat Allah, karunia Allah ya, luar biasa. Apalagi kalau kita mendengarkan kepada keluarga kita bagaimana keutamaan Ramadan tersebut, bulan yang syahrun mubarak, syahrun yang penuh dengan berkah ya, yang ditutup pintu-pintu syaitan, yang dibelenggu syaitan di dalamnya, bulan yang penuh rahmat. Pokoknya semuanya itu ya, semuanya hadirnya rasa itu karena informasi ya, informasi yang positif yang diberikan orang tua kepada anaknya. Maka selayaknya lah kita sebagai orang tua yang lebih dulu merasakan kebahagiaan, kesenangan, rindu dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini. Ya, jadi ini persiapan pada saat ini ya, bulan Sya'ban. Kemudian taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang menyambut Ramadan ini memang harus punya tekad yang kuat. Tekad yang kuat untuk meninggalkan semua dosa dan kesalahan. Kita bertaubat dari semua dosa yang ada. Kita tinggalkan semuanya ya, yang menyebabkan kita rugi dan tekor ya. Namanya manusia pasti banyak dong dosa dan kesalahan. Ya, dosa itu kan ada dua, dosa terhadap Allah, dosa terhadap manusia. Nah, kita beresin dulu satu-satu. Dosa terhadap Allah kita beresin ya, kita bertobat, mohon ampun ya, beristighfar, tidak akan mengulangi lagi kalau itu perbuatan-perbuatan yang dosa terhadap Allah ya. Dosa terhadap Allah bisa menyekutukannya atau meyakini ada kekuatan selain dari kekuatan Allah, meyakini masih ada rasa khawatir dengan rezeki ya. Ya ini kalau begini gimana ya, udah nanti gajinya nggak mencukupi, nanti gimana ya, nanti makan gimana nih. Nah itu ya, jadi itu kekhawatiran itu adalah kita khawatir nanti jatuh kepada syirik ya. Karena yang memberi rezeki Allah. Selama kita berusaha nanti Allah yang akan menyelesaikannya. Dan kedua, dosa terhadap manusia. Ya, dosa terhadap orang tua tuh. Bagi yang masih durhaka kepada orang tua, yang masih mencucurkan air matanya karena menyakiti hatinya karena kata-kata dan lisan yang sangat tajam, minta ampun, minta maaf kepada orang tua. Kita jangan pernah mengulangi lagi. Bertobat kepada Allah. Sekarang saatnya di bulan Sya'ban ini kita beresin dulu semua kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita terhadap suami, terhadap anak yang mungkin selama ini melalaikan tanggung jawabnya, tidak memperhatikan keluarganya, itu semua mulai sekarang kita kembali. Karena kita akan menyongsong suatu bulan yang kalau kita berhasil mengisi hari-harinya, insya Allah semua anugerah apapun itu akan kita dapatkan. Ini taubat, mohon ampun kepada Allah ya. Sekarang gini, kalau dari bulan Sya'ban tidak mulai kita latih untuk bertobat, bagaimana kita bisa bertobat di bulan Ramadan? Bisa jadi itu hanya tobat sambal ya, sebentar tobat habis itu berbuat dosa lagi. Maka dimulailah saat ini. Pembiasaan itu penting. Ketika pembiasaan itu dilakukan jadi adah, jadi kebiasaan nantinya. Maka kita berharap mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita sudah ada nuansa-nuansa Ramadannya. Jadi rasanya bulan Sya'ban tapi perasaan kita tuh bulan Ramadan ya, karena memang kita sudah mulai menyiapkan mental spiritual kita untuk menyongsongnya. Jadi dari sekarang kita mulai untuk bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Kemudian berpuasa di bulan Sya'ban ya, sebagaimana Rasulullah SAW telah memberikan contoh ya. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, lam yakun Nabi SAW yasumu syahran aktsar min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah.
Jadi kata Ibunda Aisyah, aku melihat Rasulullah itu tidak biasanya tuh berpuasa itu pada satu bulan itu lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Itu jadi kadang-kadang hampir menyamai bulan Ramadan. Karena kita tahu Ramadannya Rasulullah itu kan 9 kali. 9 kali Ramadannya Rasulullah seumur hidup beliau karena Ramadan ini diwajibkan tahun kedua Hijriah. Nah, selama ini di bulan Sya'ban menurut penuturan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu Rasulullah paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Itu Ibunda Aisyah juga begitu. Beliau itu pernah bukan tiap tahun ya, pernah di bulan Sya'ban itu beliau membayar qadha saumnya, membayar qadha puasanya, utang puasanya karena kesibukan beliau melayani Rasulullah SAW. Karena Rasulullah 10 tahun di Madinah itu kan banyak peperangan yang beliau ikuti. Itu kehidupannya itu yang namanya kepala negara tuh sibuk sekali, jadi nggak sempat pernah beliau tuh tidak sempat dalam masa rentang 9 tahun diwajibkan berpuasa ini, Ibunda Aisyah itu membayar qadha-nya di bulan Sya'ban. Maka kita semua, ibu-ibu dan teman-teman, kalau yang masih punya qadha, sekarang beresin. Ya, udah kemarin juga udah bayar. Tunggu dulu waktu balik. Mungkin di antara kita ada yang tidak membayar qadha-nya. Memang sih berpuasa atau mungkin dulu haidnya datangnya lebih cepat. Ya kan sekarang kan haid itu kadang-kadang usia 9 tahun ya yang mungkin nggak paham halal haram atau bagaimana ya bisa jadi wallahu alam bisawab. Artinya kitalah yang menghisap diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisap dirimu sebelum engkau dihisap ya. Jadi kalau nanti di yaumil akhir kan kita dihisap tuh amalnya. Sejak kita balik tuh dihitung-hitung ya, kewajiban yang utama kewajiban dulu dihitung-hitung ya Allah. Mudah-mudahan kita nggak ngutang ya, karena hutang kepada Allah itu kan wajib untuk dibayar. Sebagaimana ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ibuku sudah wafat tapi dia masih ada hutang puasa. Nabi mengatakan, bayar hutang ibumu karena hutang kepada Allah itu lebih utama untuk dibayarkan. Nah, jadi puasakan ibumu. Itu ke ibu kita yang masih ada hutang apa itu qadha atau nazar ya, itu waktu itu di hadis riwayat itu nazar. Nazar aja wajib dibayar di qadha, apalagi Ramadan yang tidak sempat bayar. Nah, disinilah kesempatan di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini kita habisi semuanya ya, artinya kita niatkan kalau yang masih punya hutang itu dihitung-hitung. Jadi kita bayar ya di bulan Sya'ban, kita beresin. Ada pendapat yang bagus ya dari Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif. Itu beliau mengatakan ya, setiap ibadah wajib itu ada sunnahnya, qobliyah dan ba'diyahnya. Seperti misalnya sholat rawatib ya, sholat wajib, sholat fardu. Ada rawatibnya, ada sholat qobliyah dan ba'diyahnya. Nah, sama seperti Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah puasa wajib. Nah, ada yang qobliyahnya, ada yang ba'diyahnya. Itu kata Ibnu Rajab ya. Nah, sunnahnya Ramadan, jadi ini menurut penuturan beliau, kalau Ramadan itu kan wajib ya. Nah, qobliyahnya itu adalah Sya'ban. Sebagaimana Rasulullah mengiringi puasa Ramadan itu dengan puasa Sya'ban sebagai puasa sunnah. Karena beliau tuh sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, ba'diyahnya itu adalah Syawal, 6 hari. Nah, itu pandangan beliau ya. Jadi yang mengutamakan berpuasa di bulan Sya'ban sebagai puasa sunnah ya, itu bagian dari mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena memang pahalanya itu ya pahala pertama ngikutin Rasul. Apalagi Rasul pernah mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini adalah banyak manusia yang lupa, lalai ya, karena di bulan Sya'ban ini kan diapit ya, karena bulan Sya'ban ini diapit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan ya. Jadi karena memang banyak manusia yang melalaikannya, karena bulan Rajab itu kan bulan haram, bulan dimuliakan. Orang pasti banyak berlomba-lomba berbuat baik karena pahalanya berlipat ganda. Nah, Ramadan juga bulan utama. Nah, Sya'ban ini kejepit. Karena dia bulan kejepit, nggak disebutkan sebagai bulan haram, nggak disebutkan sebagai bulan yang yang istimewa ya. Maka banyak manusia yang yakful, yang lalai di dalamnya. Ya, maka Rasulullah SAW berpuasa ya, maka disinilah kenapa Rasulullah itu berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan ada lagi dijelaskan dalam keutamaan Sya'ban itu ya, syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin.
bulan yang amalan kita itu diangkat, dinaikkan. Fahibu ayrfa amali dengan berpuasa. Jadi aku suka wa ana shaim, aku suka ketika amalku dilaporkan kepada Allah itu dalam keadaan berpuasa. Nah, inilah di bulan Syaban masih ada beberapa hari lagi ya, kurang lebih sekitar kalau sekarang tanggal 7 Syaban masih ada lah sekitar 22-an gitu ya. Itu masa untuk kita kalau punya kodok bayar kodoknya, kalau tidak ya berpuasa sunnah ya. Karena ada nanti saat di mana amal kita diangkat, yaitu nisfu Sya'ban ya, amal kita diangkat. Ya memang pelaporan amal itu bagi manusia itu kan ada berkala ya. Kalau dalam harian itu waktu subuh dan asar itu malaikat itu berganti, malaikat berjaga ya. Jadi ketika kita sholat subuh ya malaikat yang gantian gitu ya dengan yang tadi asar ya, asar sampai subuh, oh dia lagi dalam keadaan sholat. Jadi kita diangkat catatan kita dalam keadaan beribadah gitu ya. Itu ketika pelaporan. Karena memang nanti semuanya itu kan butuh evaluasi, dihitung-hitung ya. Makanya semua dihitung, laporan apapun yang kita lakukan itu dilapor. Kita itu ibarat hamba-hamba Allah yang disut oleh Allah ya. Semua dari A sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dihitung, diperlihatkan ya. Sekarang aja coba bayangkan ya. Kita nggak berani macam-macam untuk berbuat, berperilaku, dijaga ya kalau ada CCTV, coba. Padahal CCTV itu hanya dari satu pojok aja atau mungkin dari berapa sudut ya. Itu kita udah nggak bisa, udah hati-hati dalam berbuat, takut salah. Ini CCTV Allah yang malaikat yang menjaga kita, kadang-kadang kita abaikan. Ya, maka semua laporan-laporan amal kita itu diangkat ya, dinaikkan yaitu dari subuh, asar ya. Jadi penjaga subuh dan asar itu yang harian. Yang pekanan Senin dan Kamis ya. Jadi itulah sebabnya Rasulullah sangat suka berpuasa di hari Senin dan Kamis karena hari itulah diangkat amal. Jadi Rasulullah kan mengatakan tadi, aku suka amalanku diangkat, ana shaim, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, tahunan itu nisfu Sya'ban. Pada saat nisfu Sya'ban inilah ya, nanti insya Allah tanggal 17 ya, hari Kamis depan. Ini kan hari Kamis nih, tanggal 10, Kamis depannya lagi itu pas ya, malamnya itu adalah malam nisfu Sya'ban ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan bisa menghidupkan malamnya di malam nisfu Sya'ban tersebut ya, amalan di mana semua amal diangkat. Maka kita berbuat ini aja, amalan-amalan yang biasa di malam hari bisa kita lakukan, qiyamul lail, baca Quran, zikir, apa sajalah menghidupkan malamnya ya. Istilahnya seperti kita mencari malam Lailatul Qadar ya. Nah, itu yang kita bisa lakukan insya Allah. Masih ada waktu. Kemudian memperbanyak tilawah Al-Quran. Jadi bukan Ramadan aja, memang Ramadan itu syahrul Quran. Tapi dimulai sejak Sya'ban. Karena memang makanya dikenal lah Sya'ban itu syahrul Qura, ya, hari orang-orang yang kembali kepada Al-Quran, membaca Al-Quran ya. Jadi inilah Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan seperti itu. Dulu nih kaum muslimin salafus soleh itu kalau sudah masuk di bulan Sya'ban itu mereka membaca mushaf-mushafnya, mulai baca Quran, mulai mereka itu interaksi dengan Al-Quran itu intens, itu sejak Sya'ban. Karena Allah bisa karena biasa ya. Bagaimana kita bisa membuat target berapa bacaan Qurannya, khatamnya, hafalan dan segala macamnya dengan keluarga kita, itu kalau nggak dimulai dari bulan Sya'ban akan sulit. Ya, karena waktu itu kan berlalu begitu saja. Maka dimulai sejak bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulannya para qurra ya. Jadi bahkan dulu ulama-ulama dulu termasuk Amr bin Qais itu kalau udah masuk bulan Sya'ban, beliau kan pedagang. Dulu ulama-ulama banyak yang dagang. Nah, ketika masuk bulan Sya'ban beliau tutup tuh dagangannya, beliau mulai Al-Qur'an ya. Ya mungkin income-nya udah banyak, mungkin tinggal pasif income aja kali ya. Intinya adalah fokus kepada Al-Qur'an. Konsentrasi kepada Al-Quran, mulai memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Itu ya yang keenam itu. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak ibadah lainnya. Jadi ibadah-ibadah sunnah di bulan Sya'ban itu kan fungsinya itu untuk pemanasan bagi rohani dan fisik kita ketika kita memasuki bulan Ramadan ya. Jadi banyaklah puasa-puasa ibadah-ibadah lainnya itu seperti puasa sunnah, memperbanyak ibadah sholat ya. Kalau yang selama ini yang wajib-wajib aja, ayo sekarang kita mulai deh qobliyahnya, ba'diyahnya, kemudian witirnya, tilawah Al-Qur'annya, semuanya itu ya, agar kita terbiasa ya, suasana hati kita, tubuh kita kondusif untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Karena ini bulan spesial.
Nah, itulah sebabnya kenapa Rasulullah itu mulai banyak berpuasa ya di bulan Sya'ban, karena untuk membiasakan. Biasanya kalau orang sudah mulai banyak berpuasa itu ibadah-ibadah yang sunnah lainnya ngikut. Ya zikirnya, qiyamul lail dan segala macamnya. Ma'surat itu ya. Kalau kita nanti punya agenda, punya perencanaan itu nanti masuk tuh agenda. Apakah ma'suratnya yang kubro atau subro ya. Nah, di sini buat perencanaan dan program. Karena suatu pekerjaan kalau tidak terencana itu akan begitu saja mengalir seperti air yang mengalir, nggak ada progresnya, nggak ada ini. Makanya dari sekarang dalam kitabnya apa namanya Dr. Ikram dari Mesri itu dia dalam bukunya itu beliau bukunya Buyutuna fi Ramadan, rumah kami di bulan suci Ramadan itu beliau menjelaskan ya kepala keluarga itu harus punya strategi ya, punya sistem ya bagaimana agar dalam Ramadan ini bisa terpenuhi terencana dengan baik. Maka sebagai kepala keluarga itu mengajak istri dan anak-anaknya. Di situ dijelaskan apa agenda masing-masing. Ditanya tuh satu-satu, dibuat istilahnya rapat lah ya. Kalau kita misalnya mau mengadakan acara hari besar agama ya, hari besar agama Islam misalnya Maulid Nabi. Itu kan panitianya rapat. Padahal acara hari besarnya itu hanya dilaksanakan dalam satu hari. Itu pun hanya beberapa jam. Rapat panitia itu sangat intens ya untuk mengatur acaranya, apa yang dilakukan semuanya itu terorganisir dengan baik. Nah, ini Ramadan adalah bulan yang luar biasa, banyak sekali kebaikan dan anugerah, masa nggak terencana? Maka sebagai kepala keluarga, itu kata dalam buku Buyutuna fi Ramadan, itu kumpulkanlah anak dan istri, kemudian buatlah perencanaan, program, apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan mereka kerjakan bersama, ya itu di situ terbicarakan, terencana dengan baik, dibuatlah rencana dan program. Apakah nanti mereka mau baca Al-Ma'surat Kubronya pagi petang dan bagaimana? Itu luar biasa, indah banget ya kalau perencanaan program itu diatur oleh keluarga ya, jadi dibimbing oleh kepala keluarga. Ini yang dilakukan perencanaan persiapan Ramadan sejak di bulan Sya'ban. Tidak hanya itu ya, tidak hanya perencanaan program, juga mempelajari fikih siam. Nah, kepada anak-anak kita berikan informasi-informasi ilmu ya terkait dengan fikih siam. Makanya orang tuanya juga lebih utama lebih dahulu untuk mempelajari dan memahami tentang fikih siam. Jadi nggak bertanya lagi nanti seperti apa dan bagaimananya. Misalnya anaknya kelilipan mata ya ketika berpuasa di bulan Ramadan, terus bertanya kepada ibunya atau kepada ayahnya, boleh nggak netesin obat air mata obat mata ke mata. Nah itu jadi iya bingung gimana, itu sudah terselesaikan dengan baik ya. Jadi ini memang butuh mempelajari fikih. Belum lagi nanti masalah haid ya buat anak-anak perempuan kita ya. Kapan mandinya, kapan berpuasanya ya, kapan berbukanya dan segala macam. Ini semua selesai ya di bulan Sya'ban. Mempelajari fikih siam udah selesai karena memang ini kan kewajiban ibadah kita tentu harus berdasarkan ilmu dan pemahaman ya agar ibadah kita itu bisa optimal sesuai dengan hukum Allah yang telah diberikan kepada kita semua ya. Jadi termasuk hubungan suami istri ya, ketika salah perkiraan tuh gimana tuh nanti tuh apakah, nah seperti itulah ya. Jadi mempelajari fikih siam itu tentu saja hukumnya wajib ya. Karena orang-orang yang berilmu, yang memahami ilmunya, tentu dia akan tahu bagaimana dia beribadah, apa saja yang merusak amalnya, bagaimana dia menyempurnakan kekurangannya. Ya. Jadi beribadah dengan ilmu itu adalah suatu keharusan. Jadi pelajari fikih siam. Masih ada waktu nih. Apakah dengan membaca, mendengarkan kajian, dan sebagainya. Ya. Yang ke-10, mengingat keutamaan Ramadan ya. Mengingat keutamaan Ramadan. Jadi memang kalau kita ingat-ingat keutamaan Ramadan, 9 kali Rasulullah melaksanakan ibadah siam, ibadah puasa itu semuanya tuh selalu sebelum Ramadan Rasulullah memberikan khutbah, memberikan motivasi kepada sahabat tentang keutamaan Ramadan. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ya, hari yang terbaik dalam sepekan itu hari Jumat. Ya, tentu parameter kebaikan seseorang itu terlihat pada hari Jumat karena memang dia tahu hari Jumat itu hari yang terbaik, maka pada hari Jumat itulah dia berusaha berbuat yang terbaik, ya kan? Nah, maka parameter kebaikan kita dalam 1 tahun itu terletak pada kebaikan kita dalam 1 bulan, yaitu terletak pada bulan Ramadan. Nah, di situ artinya di bulan Ramadan itu kita bisa mengisinya nggak dengan baik.
ya. Jadi Allah memberikan keutamaan pada bulan Ramadan yang tidak Allah berikan pada bulan-bulan yang lain. Maka kita lihat ya, mudah-mudahan kita bisa berlomba-lomba ya, berbuat yang terbaik, beramal yang terbaik, meminta kepada Allah kita agar diberikan kesehatan, bisa optimal mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan. Orang yang beribadah maksimal di bulan Ramadan, maka dia akan dimudahkan Allah untuk beribadah di bulan-bulan yang lain. Jadi kalau kita bicara Ramadan, keutamaan Ramadan itu sama seperti kita membicarakan Nabi Yusuf di antara 11 saudara-saudaranya, ya. Jadi sekarang kan kalau kita tidak tahu keutamaan Ramadan, bagaimana kita bisa termotivasi untuk beribadah? Contoh aja misalnya, ketika kita tahu ya kita beli misalnya beli sepatu yang harganya 100 juta ya, dengan sepatu yang harganya 10 juta misalkan ya, tentu kita akan menghargai dan menjaga sepatu yang harganya 100 juta itu karena memang mahal loh ini, atau jam tangan lah gitu ya. Apapun barang-barang kita yang harganya mahal, pasti kita akan menjaganya, pasti kita akan betul-betul menghargainya, nggak mau ditaruh sembarangan. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Ketika kita tahu keutamaan Ramadan, pasti kita tidak akan menyia-nyiakannya. Ya, jadi Allah melipat gandakan pahala kita itu di bulan Ramadan ya. Maka itulah sebabnya Allah memerintahkan kita untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Dan itulah sebabnya kenapa Ramadan ini, ibadah puasa ini pahalanya tuh nggak bisa dikira-kira gitu ya, berapa sih besarnya, karena ini termasuk yang dirahasiakan Allah, pahala Ramadan ini. Jadi ada 2 ibadah di dalam Islam yang tidak pernah Allah ceritakan detail besarnya pahala bagi orang yang beramal di dalamnya tuh ya. Ada 2 ya. Pertama, pahala orang yang bersabar. Orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas ya. Innama yuwaffawna shabiruna ajrohum bighairi hisab, yaitu dalam surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya pahala orang yang bersabar itu tiada batas. Artinya kalau orang sabar itu kan innallaha ma'as shabirin, itu jelas ya. Itu nggak bisa digambarkan sebesar apa, besarnya luar biasa. Tiada batas pahala bagi orang yang bersabar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beramal di bulan Ramadan. Itu tidak bisa kita mengetahui ya berapa detail pahala yang diberikan. Pahala ketika kita mengisi bulan kita di bulan Ramadan. Ya. Baik, itu yang tadi pertama sabar. Yang kedua ibadah Ramadan. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan ya tentang Ramadan itu as-saumli. Jadi Allah kan menjelaskan ya tentang Ramadan ini. As-saumli wa ana ajzi bih. Saum itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala. Jadi kita nggak tahu detailnya berapa karena luar biasa, berarti besar banget itu. Ada suatu hal yang dapat membuat kita tuh terkejut, dahsyat, luar biasa betapa pahala yang Allah berikan banyak dengan ibadah Ramadan ini. Kan kalau ibadah lain kan suka dikasih tahu ya ibadah-ibadahnya pahalanya apa. Misalnya kalau kita setelah subuh itu ya duduk sebentar, kemudian kita berzikir sampai datang waktu syuruk, itu kan dapat pahalanya seperti pahala haji dan umroh, dikasih tahu seperti itu. Ya, jadi ini ibadah-ibadah lain dikasih tahu seperti pahala haji dan umroh dan segala macam. Tapi ini Ramadan ini saking besarnya pahala yang kita dapatkan, maka nggak disebutkan. Supaya apa? Supaya penasaran ya. Jadi terpelihara penasaran kita betapa banyaknya, betapa nantinya mengejutkannya, kagetnya kita ya ketika Allah berikan pahala kita ketika kita mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Maka ana ajzi bih ya. Asaum li wa ana ajzi bih. Saum itu untukku. Jadi artinya pahala yang akan Allah berikan kepada hamba-hamba itu nanti bikin surprise gitu ya. Makanya kita kan jadi penasaran. Makanya ketika kita penasaran itulah kita optimalkan. Kita optimalkan hari-hari kita di bulan Ramadan agar kita bisa mendapatkan pahala yang luar biasa tersebut ya. Jadi mengingat keutamaan Ramadan ini kita sampaikan kepada anak-anak betapa kita jadi penasaran, maka kita berlomba-lomba dalam ibadah dan kebaikan mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan. Baik, selanjutnya kita
membahas keutamaan Ramadan ya, untuk mengingatkan kembali yang telah kita pahami. Sebelumnya ada sedikit sebagian kecil ya keutamaan Ramadan itu yang tersirat dalam nasyid yang dilantunkan oleh ini nasyid kita ini Mustafa ini ya, hanya untuk mengisi kerinduan kita kepada Ramadan ya. Silakan mendengarkan sedikit ya untuk menghibur, menambah rasa kerinduan kita di bulan suci Ramadan ini. Jadi keutamaannya itu kita tahu ya, keutamaannya seperti dalam khutbah Rasulullah menjelang Ramadan ini ya. Awalul lailatin min syahr Ramadan suffidatis syaiton ya. Dibelenggu syaiton ini ya, malam pertama itu bulan itu syaitan itu dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan tidak satu pun dibuka, dan dibukanya pintu-pintu surga dan tidak satu pun yang ditutup. Maka oleh karena itu kita berdoa kepada Allah di bulan Ramadan, ya Allah jangan pernah Engkau tutup pintu surgamu untukku, untuk kami sekeluarga, untuk saudara-saudara kami. Kita juga berdoa, ya Allah jangan pernah Engkau bukakan pintu neraka untuk kami, keluarga kami dan saudara-saudara kami. Jadi di sini ya kita mintakan kepada Allah. Kemudian pada malam itu ada penyeru, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Ya. Tiap malam itu seluruhnya itu ya, setiap malam itu selalu ada penyeru yang memanggil-manggil, wahai pencari kebaikan, raihlah, wahai pencari keburukan, cukuplah, bagi yang bermaksiat udah cukup, berhentikan maksiatnya, ayo kembali kepada Allah. Allah akan berikan ampunan dari api neraka dan diberikan itu setiap malamnya ya. Jadi kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita ya, yang masih dalam saat ini masih jauh dari bimbingan Allah, mudah-mudahan mereka menyadarinya. Nah, ini seperti inilah keutamaan-keutamaan Ramadan ya. Man hurima khairaha faqad hurim gitu ya. Ini mohon maaf ini agak besar ininya. Tadi saya udah perbaiki ya khotnya itu ya, fontnya ini. Nah, di bulan Ramadan ini kita tahu bulan penuh keberkahan. Nah, ibu-ibu dan teman-teman semua, yang bisa menerima ini adalah hati yang terbuka, yang dibersihkan oleh Allah, yang dijaga oleh Allah. Ketika hati kita penuh dengan titik-titik noda, penuh dengan kemaksiatan, ini begini hanya angin lalu saja, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kita tidak tergeming sedikit pun ketika dikatakan Ramadan itu bulan penuh berkah. Ramadan itu bulan di mana Allah wajibkan kita berpuasa. Bulan Ramadan itu pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu ya. Itu barangkali bagi yang ada kemaksiatan di hati itu biasanya nggak tergugah. Ya bahkan merasa ya beban Ramadan itu kayak semacam sesuatu yang memberatkan. Tapi bagi hati yang bersih dan bening, ini semua akan menimbulkan kerinduan ya. Bagaimana mengincar nanti satu hari yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Maka man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan kebaikannya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikannya. Karena banyak orang yang diharamkan Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikannya. Maka jadilah dia di bulan Ramadan dia hanya sekedar berpuasa, hanya sekedar ibadah, tapi dia tidak mendapatkan apapun anugerah kebaikan, keberkahan yang ada di bulan Ramadan tersebut. Mudah-mudahan Allah menghindari kita dari hal tersebut. Dan ini juga bagaimana keutamaan Ramadan ini kita sampaikan kepada diri kita, keluarga kita ya. Sayyidus syuhur. Bulan yang mengandung seluruh kebaikan, sebutan apapun ada di bulan itu namanya ya. Nama sebutan apa aja ada untuk kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan itu. Apa misalnya disebut juga Syahrus Siam, bulan yang diperintahkan siam, yang pahalanya sangat besar ya dari pahala-pahala lainnya. Kemudian juga Syahrul Ibadah, namanya Syahrul Ibadah, Syahrul Quran, ya, Al-Quran diturunkan ya. Kemudian juga kita tahu kan bagaimana Al-Quran diturunkan itu kan di bulan Ramadan ya. Jadi memang kalau kita bicara Quran turun, jadi sesuatu yang terkait dengan Quran itu pasti jadi mulia ya. Pasti mulia. Pokoknya kalau yang sesuatu dikait-kaitkan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Misalnya apa? Yang memberikan informasi atau mengantarkan Al-Quran kepada Rasulullah ya, ketika Allah perintahkan Al-Quran itu, malaikat Jibril ya, Allah perintahkan untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, jadilah malaikat Jibril itu pemimpin para malaikat.
ya. Nah, ketika Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Beliau adalah sebaik-baik nabi dan rasul. Ketika Al-Qur'an ini turun kepada umat Muhammad SAW, jadilah umat Muhammad SAW menjadi umat yang terbaik. Ketika Al-Qur'an ini turun di bulan Ramadan, maka Ramadan itu menjadi bulan yang mulia, bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lain. Ketika Al-Qur'an ini turun di malam Lailatul Qadar, maka jadilah Lailatul Qadar itu malam yang baik. Jadi sesuatu yang dikaitkan dengan Al-Qur'an menjadi mulia. Ketika Al-Qur'an ini turun di hati seorang hamba, maka dia menjadi sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Ketika Quran itu turun dalam hidup kita dan ada di hati kita, maka hati kita itu menjadi sebaik-baik hari, sebaik-baik hati insya Allah. Jadi terkait dengan Al-Quran itu luar biasa. Maka Syahrul Quran, bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran. Bulan Ramadan ini juga Syahrul Maghfirah wal Inabah, bulan ampunan dan bulan kembali. Ramadan ini kita tahu juga sebagai Syahrul Muwasah, bulan kepedulian, solidaritas kepada sesama. Inilah saatnya kita membantu saudara kita ya di hari-hari pandemi ini yang banyak memiliki kebutuhan. Ya, disitulah apalagi nanti di bulan Ramadan itu luar biasa ya. Syahrul Tarbiyah, bulan pembinaan, Syahrul Jihad, Syahrul Sabar, ya, Syahrul Taqwa, Syahrul Maghfirah Mubarak dan Syahrul Rahmah, bulan yang dibuka semua pintu. Jadi semua kebaikan-kebaikan itu ada di bulan Ramadan ya. Ini ya luar biasa. Inilah keutamaan Ramadan, subhanallah. Ini kita akan songsong nanti bulan Ramadan tersebut ya. Bulan yang dibelenggu semua seton, diterimanya doa, peningkatan kualitas ibadah dan penjauhan diri dari kemaksiatan, bulan peningkatan skill spiritual kita. Itu khusus bulan pelipat gandaan amal. Bulan yang ya alhamdulillah saat ini kabar gembira ya, di Saudi sekarang ini tidak ada lagi pembatas ya, masker ya, semuanya seperti sedia kala ya, artinya tidak ada karantina dan segala macam ya. Mudah-mudahan yang memiliki anugerah rezeki kalau bisa berumroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti pahala haji bersama Rasulullah SAW ya. Bulan Ramadan ini juga bulan meredam emosi dan syahwat yang merupakan penyakit jiwa dan pintu syaitan. Jadi di bulan Ramadan inilah kita kembali bisa memanage diri kita, emosi kita, dan syahwat kita. Bulan yang berpuasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Jadi nanti siam itu, saum itu nanti akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Ada pintu surga namanya Ar-Rayyan ya. Dan puasa itu, saum itu merupakan ibadah yang tiada bandingnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda tadi ya, alaika bisaum fa innahu la mithlalah. Hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu merupakan ibadah yang tiada bandingnya. Masya Allah. Inilah keutamaan-keutamaan yang nantinya bisa kita sampaikan kepada keluarga kita ya, anak-anak kita, sehingga menghidupkan Ramadan itu menjadi suatu hal yang luar biasa ya. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, menghidupkan Ramadan bersama keluarga ini sesuatu yang luar biasa yang kita harapkan, yang kita tunggu-tunggu bersama. Maka oleh karena itu yang awal pertama kita lakukan tekad yang kuat, niat yang ikhlas, semata-mata mengharap keridhaan Allah. Jadi harus ada tekad. Ibadah tuh memang harus dipaksain. Allahumma paksain, kalau enggak ya begitu aja. Hari-hari berlalu begitu aja dari rutinitas ke rutinitas ya. Maka perlu ada suatu hari di mana kita dengan keluarga kita itu sama-sama menyamakan tekad ya dan niat yang kuat karena Allah. Kemudian nanti juga kita sampaikan berniat ya, minimal sejak sebelum fajar gitu ya. Karena kalau tidak, man lam yubait asyam qabla al-fajri fala siyamalah. Jadi orang yang tidak meniatkan untuk berpuasa sebelum fajar itu kan kalau nggak ada niat kan nggak ada puasa. Jadi perlu ada niat ya, diajarkan kepada anak-anak kita. Tidak berbuka tanpa alasan syar'i ya. Ini bagi yang sudah baligh ya, kepada anak-anak kita sampaikan. Jadi jangan sampai ada yang suka mencuri gitu ya, mencuri minum gitu ya. Artinya mencuri di sini dia bilang berpuasa tapi sebenarnya dia ke belakang minum ya, terus nanti dia bilang berpuasa. Nah ini nih yang kayak begini. Kalau dulu masa lalunya ada yang seperti ini tuh kodok tuh, apalagi yang udah baligh, ingat-ingat masa lalu tuh ya. Nah di kodok saatnya lah sekarang, karena ini akan dihisab oleh Allah ya. Berbuka tanpa alasan syar'i itu nggak akan bisa diterima puasanya, walaupun nggak ada kafarohnya soalnya ya. Jadi memang harus taubatan nasuha ya dalam hal ini.
Kemudian menjauhi pembatalan pahala. Jadi mungkin puasanya seperti fikih ya, dia tidak berpuasa, dia menahan ya, tidak makan dan minum sejak terbit fajar sampai berbuka. Memang dia berpuasa, tidak makan dan minum, tapi belum tentu dia itu berpahala. Ya, sama seperti sholat. Ketika seorang hamba sholat, itu belum tentu sholatnya itu diterima oleh Allah. Kenapa? Karena mungkin hatinya saja, badannya yang sholat, tapi hatinya entah kemana. Makanya para sahabat suka berdoa tuh ya, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kekhusyukan orang munafik. Ya, orang munafik itu kan khusyuk ya, masuk khusyuk dia. Kayaknya sholatnya benar ya, pada anggota tubuhnya, tapi hatinya entah kemana. Nah, begitu juga puasa. Ketika dia berpuasa seperti berpuasa yang dipandu, yang diajarkan dalam fikih, tidak makan, tidak minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, itu belum tentu berpahala. Kenapa? Karena masih berdusta. Masih membuat atau berjanji-janji yang dia ingkari, atau omongannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Banyak dusta yang dia kerjakan. Itu jelas pahala puasanya tidak dapat. Dia hanya dapat lelahnya. Kamin so'im laisalahu ilal ju'. Ya, banyak orang yang saum, yang puasa, tapi yang dia dapat hanya laparnya saja karena masih berdusta. Ya, jadi ini tidak boleh berdusta, tidak bermaksiat, dan tidak berkata yang sia-sia, yang lagui atau yang rafas porno ya. Jadi ini pembatalan ini. Jadi kita kepada anak-anak kita nih ya, memang tugas kita mengkondisikan mereka, karena Ramadan ini adalah momen terbaik bersama keluarga ya. Kita pada saat-saat malam atau pada saat kita berkomunikasi dengannya, berinteraksi dengannya, kita sampaikan hal-hal ini ya, karena apalagi sekarang kan gadget di tangan ya, jadi udah kayak kitab suci aja tuh, setiap saat pegang HP ya, sampai bisa mengalahkan Quran. Nah, itu kita sampaikan kepada anak-anak kita ya. Kan di gadget itu aneka rupa maksiat kan banyak di situ ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini puasanya sah secara fikih, tapi batal pahalanya, kan percuma juga kita nggak dapatkan anugerah kebaikan Ramadan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Kemudian bersahur. Ya, kita udah tahu ya, tasaharu fa inna fis sahur barokah. Bersahurlah kalian karena makan sahur itu penuh dengan keberkahan ya. Bukan berarti waktu sahur itu hanya untuk makan. Ini keliru, ini berlebih-lebihan. Karena memang ada hadis ini bahwa makan sahur itu adalah keberkahan, akhirnya sepanjang hari itu atau sepanjang malam itu di dapur menyiapkan makanan untuk sahur. Padahal masih ada waktu yang tersisa di waktu sahur yang sangat baik sekali ya. Yaitu ketika itu kan Allah turun ke langit dunia ya. Jadi banyak berdoa, meminta kepada Allah. Jadi tidak hanya makan. Sebab Rasulullah itu bersahur itu walaupun dengan seteguk air. As-sahur akluhu barokah fala tada'u walau ayyajra'a ahadukum jar'a. Makan sahurlah, karena makan sahur itu penuh berkah. Jangan kalian tinggalkan sahur walaupun seteguk air. Jadi sahur itu nggak harus makan kenyang. Walaupun seteguk air, di situ ada keberkahan. Itu yang menyebabkan kita bisa kuat untuk menjalani hari-hari kita, karena ada keberkahan dalam minuman tersebut. Jadi bukan makan yang lengkap komplit, masaknya lama, bukan begitu. Ini mindset yang harus dirubah ya, karena Ramadan ini, puasa ini bukan bulan makan, bukan pelampiasan ditunda makannya karena berpuasa, pas sahurnya dihabis-habisin semua aneka rupa makanan ada. Bukan itu. Berpuasa ini untuk ketakwaan, bukan bulan makan, bulan minum. Ya. Kemudian bersahur, kemudian iftar, ya, menyegerakan berbuka. Nah, menyegerakan berbuka ini bukan berarti makan komplit sampai kenyang, tidak. Jadi berbuka ini artinya hanya walaupun dengan membatalkan ya minum ya, atau seteguk air atau sebiji kurma. Jadi nggak makan banyak, makan itu tidak seperti itu iftar atau berbuka puasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ajalul fitro ini la yazalun nas bi khairin ma ajalul fitro ini bukan berarti manusia yang dalam kebaikan itu menyegerakan makannya sampai sampai naik banget, sampai luar biasa. Saking berbukanya itu dengan makanan komplit, akhirnya tidak sholat berjamaah di maghrib. Ini suatu kesalahan hamba-hamba Allah di bulan Ramadan. Meninggalkan sesuatu yang kalau sholat wajib itu ya, berjamaah itu kan bagi laki-laki itu hampir wajib hukumnya ya. Itu hanya untuk hal-hal yang seperti ini, kan sebenarnya nggak harus begitu. Ini mindset ini harus diluruskan. Ya, ini adalah bagian dari bimbingan Allah sebenarnya ya, bagaimana mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan.
Ya. Jadi menyegerakan berbuka ini bukan makan komplit satu piring penuh, bukan. Karena Allah mengatakan ahabu ibadi ilayya ajaluhum fitron. Hamba yang paling aku cintai adalah yang paling menyegerakan berbuka. Itu maksudnya membatalkan buka dengan seteguk air atau segelas air atau dengan kurma. Jadi bukan kenyang perutnya. Coba lihat deh kalau buka makan penuh, nanti sahurnya pasti ngantuk gitu ya. Padahal kan kita lihat Rasulullah tuh untuk sholat tarawih itu atau sholat malam itu kan luar biasa ya, lama banget ya bacaan-bacaannya. Kemudian berdoa saat berbuka ya, doanya udah jelas ya, semuanya udah paham. Dhahabat dhama wa batalatil uruq wa tabatal ajr insyaallah. Wa tabatal ajr insyaallah ini ya, ini ada yang menyebutkan dibaca setelah kita minum, ada yang menjelaskannya para ulama sebelum minum. Artinya ini yang penting doa ya. Atau Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dan seterusnya. Ini berdoa. Ini Ramadan bersama keluarga. Berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Ini Al-Qur'an ini apa namanya? Ibadah yang luar biasa nih Al-Qur'an ya. Semua yang terkait dengan Al-Qur'an itu luar biasa. Jadi bisa nanti targetnya tuh apakah tilawah, berapa kali khatamnya, itu bisa diatur, dibuat perencanaan. Tadaburnya gimana, menghafal dan mengamalkannya. Apalagi sekarang sudah banyak ya lembaga-lembaga yang di bulan Ramadan tuh diisi dengan Al-Qur'an ya, apakah semacam dauro atau camp ya dan seterusnya. Itu dalam rangka memuliakan Al-Qur'an. Jadi ini tinggal bagaimana perencanaan kita dalam keluarga ya. Dan Rasulullah memang di bulan Ramadan itu bertadarus dengan Jibril ya. Jadi 2 kali ketika beliau di tahun beliau wafat ya. Ini kita lihat bagaimana para ulama-ulama dulu berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Misalnya Al-Aswad bin Yazid itu menghatamkan Quran pada bulan Ramadan setiap 2 malam. Beliau tidur antara maghrib dan isya, sedangkan pada selain bulan Ramadan beliau menghatamkan Quran selama 6 hari. Ya ini kan ini kan hanya contoh aja ya bagaimana salafus soleh dulu berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Imam Malik bin Anas itu beliau tidak mempelajari hal yang lain dulu, yang hadis apa ilmu umum, tapi konsentrasinya Al-Qur'an dan mushaf ya. Ya kalau beliau kan udah paham tafsir ya, isi Al-Qur'an udah paham, tinggal Al-Qur'annya yang beliau bidangi ya, konsentrasikan. Begitu juga Imam Sofyan As-Sauri ya. Beliau juga intens ya di bulan Ramadan ini. Sama juga Said bin Zubair, Zaid bin Al-Yami, Al-Walid bin Abil Malik, Abu Awana, ya Qatadah, semua, bahkan Imam Syafi'i itu dalam bulan Ramadan tuh khatam Quran 60 kali, Masya Allah. Ya kalau pada setiap bulannya selain Ramadan 30 kali, kita aja sekali khatam Quran mungkin ada orang yang mungkin setahun sekali ya. Ya artinya inilah kesempatan bulan perlombaan ya, di bulan Ramadan kita perbanyak untuk menghatam Quran. Ada Waqi' bin Jarrah dan seterusnya. Ada Imam Muhammad bin Ismail dan seterusnya ya. Kemudian istiqomah sholat tarawih kita dengan keluarga kita, anak-anak kita ya, sholat tarawih apakah berjamaah di rumah atau di masjid itu nanti diatur dalam perencanaan. Baik, Qiyamul Lail itu juga para ulama berbeda ya dalam melaksanakannya, yang ada yang mulai dari pertengahan malam, ada yang benar-benar ya tadi tidak cepat-cepat ya. Dan kita tahu berjamaahnya sholat tarawih itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya. Di masa Rasul itu belum berjamaah. Tapi bukan berarti kita meninggalkan jamaah. Silahkan ya, dengan keluarga boleh. Yang penting jangan sampai tidak qiyamul lail, tidak sholat tarawih di bulan Ramadan. Rugi sekali ya. Rugi sekali. Baik, bahkan kalau panjangnya itu sampai ini ya, imam itu 200 ayat ya. Jadi kadang-kadang kan sekarang masjid kan beda-beda. Ada yang masjid programnya itu 1 malam itu 1 juz. Jadi dalam sholat tarawih itu selesai 1 juz. Ada yang, nah semuanya kan kembali kepada kita. Jadi jangan pula dikatakan imamnya kenapa sih bacaannya lama-lama, padahal sunnahnya imam tuh harus mempercepat bacaannya karena jamaahnya kan ada yang tua. Itu kalau sholat fardu, itu kalau sholat wajib, itu memang imam nggak boleh baca panjang-panjang, kasihan makmum. Tapi ini kan sholat sunnah yang sangat dianjurkan yang di bulan Ramadan ya, tentu yang dicari yang panjang. Kalau memang ada yang berkeberatan dengan bacaan suratnya yang panjang, silakan cari bacaan suratnya yang pendek-pendek ya. Jadi ini kembali kepada kebiasaan salafus soleh dulu tuh kalau bacaan sholatnya panjang-panjang ya. Jadi kan kalau kita lihat misalnya kayak Imam Syafi'i bisa jadi, bahkan Utsman bin Affan itu dalam satu riwayat katakan witir beliau, bacaan witirnya hanya 1 rakaat, enggak 3 rakaat. Tapi witir beliau itu 1 rakaat itu khatam Quran semua. Masya Allah.
itu bisa dibayangkan betapa lama dan panjang, yaitu khatam Quran itu satu witir itu ya. Masya Allah. Itulah ulama-ulama dulu, salafus saleh dulu, para sahabat itu mengisi hari-harinya di bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan ibadah dan juga tidak hanya ibadah mahdoh, ibadah sunat, tapi juga ibadah sosial lainnya ya. Karena Rasulullah sangat dermawan di bulan Ramadan. Nah ini apa namanya, nanti bisa dibaca ya, memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Ini kita bisa buat perencanaannya dengan keluarga kita ya. Wallahu alam bisawab, seperti itu ya, berinfak, bersodako dan yang lain-lainnya. Barangkali ini dulu ya pembahasannya terkait dengan Ramadan ini. Mudah-mudahan yang penting ya kita bisa mengisi hari-hari kita dengan optimal. Kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberkahi insya Allah. Amin, amin. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, Insya Allah penjelasannya sangat-sangat apa ya, semakin kita jadi merindukan dengan Ramadan, Insya Allah. Perlu kami informasikan bagi ibu-ibu yang akan bertanya, ada pertanyaan, silahkan menuliskan pertanyaannya di room chat atau nanti bisa raise hand. Dan kami informasikan juga bahwa kajian fikih pada sore hari ini terselenggara dengan dukungan dan kerjasama dari media partner kami, yaitu Majelis Taklim Muslimah Essence, Majelis Taklim Muslimah Kebayoran Residen, Majelis Taklim Sahabat Aisyah, Rumah Quran Nusantara Banten, Persaudaraan Muslimah, Halaqah Al-Quran Al-Falah. Namun sebelumnya kita melanjutkan ke seksi tanya jawab, saya juga akan menyapa kelompok dan majelis taklim yang sudah ikut berpartisipasi dalam kajian pada sore hari ini, yaitu Sekolah Alam, UPA Tasfiyah, dan Majelis Taklim Asy'adah. Terima kasih sudah bergabung dalam kajian pada sore hari ini. Baik, marilah kita lanjutkan kembali pada sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan tulis di chat room, ataupun ada yang mau langsung, bisa langsung raise hand. Belum ada pertanyaan, Ustazah nih. Saya mau bertanya dulu ya, Ustazah. Kalau ini kan tadi disampaikan kalau kita mengqadha puasa sewaktu kita sudah balik. Itu kan kita nggak ingat ya, mungkin ada berapa hari, berapa lama, gitu, berapa jumlahnya gitu loh. Untuk solusinya bagaimana, Ustazah? Ya, kalau saya sih menyarankan ya, bagi yang dulu pernah ingat tidak pernah membayar kodok, kan tentu kita tahu ya, maka bisa dibayar setiap Senin dan Kamis dengan niat kodok ya. Jadi ketika kita niat nawaitu siam itu ya, saum itu bukan lagi adaan ya, tapi kodoan ya. Jadi di setiap hari Senin itu kita niat puasa, mengkodok puasa yang dulu gitu ya. Jadi berapapun terserah kita. Jadi artinya kan kita juga saum, kita kan puasa sunnah Senin Kamis kan, insya Allah ya. Kita lakukan itu, kita dawamkan ya, kita rutinkan insya Allah. Maka pada saat kita saum itu, puasa itu, niatnya kan innamal a'malu bin niat. Semua amal kan tergantung niat. Maka niatkan aja dengan mengkodoknya. Nah, adapun nanti apakah harus dibarengin dengan niat sunnah? Tidak. Karena yang wajib dengan yang sunnah tuh nggak bisa digabung. Kecuali yang sunnah dengan yang sunnah. Ketika misalnya hari Senin bertepatan dengan Ayyamul Bid, apalagi waktu itu di hari Arafah, di hari Arafah misalnya kan bisa niat sekaligus. Tapi ini kan kodok, nah ini niatkan aja kodok. Nah insya Allah, Allah kan maha pemurah, maha penyayang ya. Mudah-mudahan nanti pahala puasanya juga dapat di hari Senin karena itu hari puasa sunnah. Jadi niatkan aja kodok ya, untuk membayar hutang-hutang kita. Atau misalnya begini, yang tahu barangkali ya orang tua, punya orang tua yang mungkin dulu tidak begitu memahami agama ya, bagi keluarga yang tidak memahami Islam ya, barangkali kan ada juga ya di antara kita yang dia tahu dulu orang tuanya meninggal misalnya di bulan Ramadan atau di bulan Syawal, sempat sakit misalnya, kemudian belum dibayarkan, belum sempat juga dulu fidyahnya, kan gitu, ada kan barangkali yang nggak paham. Nah pada saat paham, tahu ilmunya sekarang saatnya membayarkan hutang puasa orang tua kita.
yang diniatkan. Kalau misalnya selama bulan Ramadan waktu sakit tuh nggak dia tidak bisa berpuasa dan tidak juga dibayarkan fidyahnya, ya udah anaknya ada berapa bagi-bagi aja, niatkan untuk orang tua kita. Ini terutama untuk orang tua ya. Orang tua kita tuh lagi butuh-butuhnya untuk dikirimi pahala dari anaknya yang masih ada. Karena masih ada kesempatan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari anaknya yang masih hidup ya. Jadi kasihan orang tua kita, saatnya lah berbakti pada saat orang tua kita udah tiada. Begitu. Saya Ustazah, bisa Iya, saya? Bu. Iya, Ya. Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya ada 2 sedikit yang mau disampaikan? Ya, silakan Ibu. Ya, yang pertama, ini saya mau sedikit bertanya. Itu tadi kan Ustazah mengatakan kalau bisa setelah subuh sampai syuruk kita zikir, tasbih ya, mengisi waktu sampai syuruk. Nah, alhamdulillah saya itu sudah beberapa tahun ikut dengan grup-grup WA yang lain itu qiyamul lail, salat tahajud. Jadi dalam salat tahajud itu misalnya saya bangun jam 3 atau setengah 4, kemudian saya salat tahajud insya Allah 8 rakaat ditambah dengan 3 rakaat witir. Nah, itu masih ada waktu menunggu azan subuh. Kira-kira setengah jam. Lalu waktu yang setengah jam itu saya pakai untuk berzikir, tasbih. Nah, apakah itu bisa menggantikan zikir tasbih yang Ibu Ustazah katakan tadi di setelah sholat subuh sampai sholat suruh? Itu yang pertama. Yang kedua, ini umur saya sudah 72 menjelang 73 nih Ustazah. Masya Jadi Allah, sehat-sehat ya Bu ya. Amin. Itu dengkul saya sudah agak ini, kalau berdiri lama-lama sudah begitu capek. Padahal di masjid itu untuk mengerjakan sholat tarawih itu di masjidnya cepat sekali, kan 22 rakaat. Kemudian seperti ayam nutul begitu. Jadi cepat sekali, ruku sujud bangun lagi, ruku sujud bangun lagi, dan nggak begitu kuat saya dengkulnya. Nah, kalau saya di sana agak ya udah sendirian ya, misalnya duduk, jadi saya mengerjakan sholat tarawih di rumah, Bu Ustazah. Ya, itu aja, 2 hal itu aja yang saya ingin sampaikan dan tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu ya, mudah-mudahan selalu sehat ya Bu ya. Jadi begini, kalau sholat syuruk itu tentu waktunya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW ya, yang menyebutkan barang siapa yang sholat setelah subuh ya, man sholal ghoda fi jamaah tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu syamsi tsumma shola raka'atain. Jadi itu udah dijelaskan dalam hadis itu. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah gitu ya. Kan nanti kalau untuk perempuan beda lagi ya. Ini kan secara umum hadisnya, yang sholat subuhnya berjamaah di masjid, kemudian setelah sholat subuh dia berzikir sampai datang waktu syuruk ya. Setelah waktu syuruk tuh jangan langsung sholat, tunggu dulu lah sampai matahari sudah bergeser ya, kurang lebih 10 menitan ya, barulah sholat 2 rakaat. Itu yang pahalanya seperti haji dan umroh. Adapun Ibu kan punya waktu sebelum subuh. Ya, nah, waktu sebelum subuh itu namanya waktu sahur. Wahum bil asharihum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur banyak beristighfar. Jadi amalan yang dilakukan di waktu sahur itu menjelang subuh itu banyak-banyak beristighfar, Bu. Nah, apakah pahalanya sama dengan syuruk? Ya beda dong, kan sudah ditentukan. Kalau tadi syuruk itu kan seperti pahala haji dan umroh. Tapi di waktu sahur juga luar biasa, Bu. Allah tuh turun ke langit dunia ini, ke bumi ini, dan mencari mana hamba yang berzikir, berdoa, nanti dikabulkan. Jadi doa itu dikabulkan. Jadi apapun Ibu bisa banyak doa, bisa mungkin untuk ngapalin Quran, berzikir, artinya waktu itu diisi ya. Tapi tentu berbeda ya pahalanya ya. Semuanya sih berpahala semua lah, insya Allah masing-masing itu punya kelebihan ya. Cuman yang amalan di waktu sahur itu memang
Wahum bil ashari hum yastaghfirun, banyak-banyak istighfar ya, baca istighfar 100 kali lebih lah, pokoknya itulah yang bisa dilakukan. Ya, tapi ibadahnya sama ya Bu ya, insya Allah pahala ya. Nah, kemudian sholat tarawih. Jadi gini Bu, tarawih itu kan sunnah ya. Nah, berjamaah itu juga kan dapat pahala berjamaah. Nah, sebenarnya Ibu kan bisa duduk kan dengan di kursi, bisa kan? Iya. Nah, Bisa. jadi kan pilihan ya. Mau sholat ke masjid imamnya cepat-cepat atau sholat di rumah sendiri tapi lama, gitu ya Bu ya. Memilih ya. Mana yang lebih afdol kan begitu ya. Mana yang lebih afdol, sholat di masjid tapi sholatnya nggak khusyuk cepet-cepet, atau sholat di rumah tapi bisa khusyuk dan lama. Kalau kita bisa milihnya yang mana, milihnya sholat di masjid yang khusyuk gitu ya, yang bisa konsentrasi, daripada ya tinggal milih aja Bu, milih masjid yang mana. Nah, tapi itu tidak dipaksakan. Ketika kondisi kita memang tidak memungkinkan, ya nggak apa-apa juga di rumah. Ini kan amalan-amalan sunnah, yang penting kan kita melakukannya karena Allah, dan juga jangan sampai menyakiti diri kita. Misalnya menyakiti diri itu habis tarawih sehari, sakitnya seminggu gitu ya. Karena apa ya? Karena mungkin karena di luar, karena ya masuk angin atau apa. Jadi semua kembali kepada kita, Bu. Insya Allah semuanya baik. Yang penting kita bisa memilih lah di sini di mana kita akan berjamaahnya. Baik Ustazah. Makasih. Begitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Sehat selalu ya Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Astuti, sudah terjawab ya Ustazah, langsung ya. Ini ada pertanyaan di room chat. Izin bertanya Ustazah, apakah sama sholat fajar dengan qobliyah subuh? Kalau berbeda, sholat fajar kapan waktunya? Terima kasih Ustazah. Nah, inilah permasalahan kita ya. Jadi fajar itu apa sih gitu ya maksudnya. Jadi qobliyah subuh, fajar itu artinya subuh. Jadi kalau misalnya tadi dibacakan surat Al-Baqarah 183 ya. Nah, dilihat misalnya 186 itu kan dijelaskan batasan-batasan saum itu ya. Jadi kalau yang di 186 kan itu 187 itu ya, uhilla lakum lailatas shiyam, kan nanti ada hatta yatabayyana lahu. Jadi hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad minal fajri. Fajar. Fajar itu kan artinya subuh. Jadi sholat fajar itu adalah sholat subuh. Sholat sunnah fajar itu sholat qobliyah subuh. Jadi artinya kalau kita bicara sholat fajar itu artinya sholat subuh. Kalau qobliyah subuh itu ya sholat sunnah fajar. Jadi artinya masuk dulu subuhnya, baru kita kerjakan qobliyah. Itu sholat sunnah fajar namanya. Nah, kalau fajar itu sholat fajar itu sholat subuh gitu ya. Jadi jangan sampai keliru dalam menafsirkan, dalam memahaminya. Fajar itu artinya subuh. Jadi kalau qobliyah subuh ya sholat sunnah fajar. Seperti itu ya. Jadi waktunya itu ya sebelum kalau qobliyah subuh itu ya berarti setelah masuk azan subuh, kita qobliyah subuh, kita melaksanakan sholat qobliyah atau sunnah fajar namanya. Begitu. Sudah terjawab ya Bu ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Leha. Assalamualaikum Ustazah. Bila Ramadan kemarin ada hutang puasa saat hamil, saat ini merasa berat untuk qada puasa karena menyusui. Bisakah hanya membayar fidyah? Jadi begini ya, mengenai wanita hamil, apakah bayar fidyah saja atau qada? Jadi di sini jumhur ulama itu menyebutkan, jadi jumhur ya, kebanyakan ulama, mayoritas ulama, wanita hamil dan wanita menyusui itu ketika tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, dia wajib mengqadanya di luar Ramadan ya. Nah, sekarang kan terasa berat untuk berpuasa. Sekarang ditanya lagi menyusui kan? Menyusui ini usia berapa sih bayinya, atau bayinya usia berapa gitu ya. Kalau masih eksklusif ya memang jangan dulu lah, nanti nggak perlu bayar fidyah, tetap aja qada ya. Fidyah itu kalau ada kafaroh, di sini kan namanya kafaroh itu kan kalau ada denda. Misalnya gini, sebenarnya tahun lalu tuh bisa kita membayar qada, bisa sebenarnya.
Tapi karena ya mungkin karena kesibukan atau apa, jadi akhirnya bablas ya, tidak sempat membayar qada. Akhirnya udah masuk Ramadan berikutnya. Maka para ulama mengatakan itu alaihim bil kafaroh, harus bayar kafaroh. Kafar itu dengan fidyah. Misalnya kita masih punya hutang 10 puasa ya, bayar 10 fidyah untuk orang miskin ya, untuk 10 orang miskin, tapi yang 10 ini tetap dibayarkan kodoknya setelah Ramadan ini berlalu, plus dengan yang Ramadan ini kita tidak berpuasa, seperti itu. Jadi kalau memang makanya dilihat, ini saya nggak tahu usia bayinya berapa, karena untuk menyusui itu ibu yang menyusui itu kan mestinya kan konsultasi ke dokter ya, biasanya dokter menyarankan kalau yang udah 6 bulan ke atas ya, yang bayinya itu bukan tidak lagi menyusui ASI eksklusif, itu biasa diselang-seling bayarnya. Jadi hari ini, jadi artinya yang penting asupan gizinya tidak berkurang. Ya kalau misalnya biasanya nggak puasa kan makannya sehari 3 kali, nanti bisa jadi waktunya berubah malam, berbuka tengah malam dan waktu sahur gitu ya. Jadi itu bisa disiasati ya. Makanya di sini tinggal disiasati saja. Seperti itu, Allah alam bishawab. Berarti kalau tidak dibayar kodenya dalam Ramadan berikutnya itu harus jadi 2 ya, bayar fidyah sama tetap harus qada puasanya, begitu ya Ustazah? Dilihat alasannya, kalau alasannya karena memang menyusui tidak sempat, itu nggak perlu bayar fidyah, tetap hanya bayar qada saja. Tapi kalau yang disebabkan karena kelalaian ya, kelalaian tuh misalnya ya memang sebenarnya bisa gitu ya, misalnya kayak haid lah, wanita haid kan kalau hamil menyusui itu kan bukan kelalaian namanya ya, itu kan mendapat rukhsah keringanan. Misalnya yang haidnya lama 15 hari misalnya karena ngambil yang terpanjang. Nah, jadi udah datang Ramadan berikutnya belum juga sempat dia tinggal 5 lagi misalnya, maka ini karena kelalaiannya di 5 itu dia bayar fidyahnya, nanti 5 dibayar kodonya setelah Ramadan ini selesai, seperti itu. Kalau untuk hamil dan menyusui, tadi kan karena menyusui ya, itu bukan kelalaian namanya, itu nggak usah bayar fidyah, tapi tetap kodoknya dibayar. Ya, baik. Sudah jelas ya Ibu ya, Bu Leha. Mudah-mudahan sudah terjawab. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Lutfi Buhari. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah, sudah 2 bulan ini haid saya agak terganggu. Jadi masa bersih dari haid kurang dari 15 hari, tapi darah yang keluar banyak juga. Saya tetap sholat Ustazah walaupun ragu. Saya khawatir ketika Ramadan. Bagaimana Ustazah dengan puasanya? Ini pakai kontrasepsi nggak ya? Karena memang begini, makanya saya nggak tahu nih ya, kalau misalnya pakai kontrasepsi bisa jadi yang keluar itu adalah darah istihadah, bukan darah haid. Ya karena alat itu. Jadi ini nggak tahu nih pakai kontrasepsi atau tidaknya. Nah sekarang dilihat aja warna darah dan baunya. Kalau misalnya warnanya merah seperti haid biasa, baunya juga bau haid karena memang udah berubah ya siklusnya, tidak pakai kontrasepsi misalnya, maka darahnya juga banyak ya. Pertama tentu kita ingin tahu ya, coba dicek deh ke dokter ya, karena Islam dan kedokteran itu kan tidak bertentangan, bisa jadi ada penyakit-penyakit ya, bisa jadi ada hal-hal yang tidak diharapkan, bisa jadi itu bukan darah haid, jadi itu istihadah. Nah tapi kalau memang sehat, nggak ada masalah ya diambillah 15 hari ini sebagai maksimal masa haid bagi seorang wanita ya. Jadi kalau udah ya 15 hari ya patokannya ini 15. Makanya menjelang Ramadan ini sangat baik kalau dikonsultasikan ya semuanya ke dokter ya, apakah ini memang biasa atau ada penyakit di dalamnya ya, atau masalah hormon ya. Jadi kalau memang itu masalah hormon, itu bukan haid misalnya, nanti berdasarkan kebiasaan yang lama aja. Nah nanti yang sisanya dianggap istihadah. Kalau kita udah meyakini itu adalah istihadah, udah yakin aja, nggak usah ragu-ragu ya, begitu. Ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Barangkali ibu-ibu yang mau bertanya langsung, silahkan. Izin nanya, Ustazah, Bu Ambar. Silahkan Bu Rani. Ya. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak saya sekarang udah almarhum nih Ustazah. Dulu itu pernah
punya utang puasa ya mungkin sebulanan lah ya karena sakit itu. Tapi zaman udah lama ya, mungkin kita juga waktu itu belum memahami juga dia hukum-hukum gitu. Nah, kemudian setelah sekarang ini kita anak-anaknya itu kan mau membayarkan utang puasa dari orang tua. Jadi karena kita ada beberapa orang gitu kan, kita bagi gitu, misalnya seminggu ya 1 pekan masing-masingnya lah gitu ya untuk membayar utang puasa dari Bapak gitu. Nah, apakah itu dibolehkan? Dan kemudian juga kan waktu bayarnya sudah jauh sekali dari waktu kejadiannya. Nah, apakah itu juga fidyahnya juga harus dibayarkan, Ustazah? Itu aja, Ustazah. Iya. Waalaikumsalam. Jadi begini, ini kan masalahnya kan ketidaktahuan ya, karena ada baru tahu ya. Bagus anak-anak itu dibagi rata sebagai baktinya kepada orang tua ya. Kalau misalnya hutang puasa 30 hari, Ramadan kan anaknya ada 4 misalnya, jadi sepekan-sepekan ya. Artinya itu menunjukkan anak yang berbakti dan insya Allah sampai kepada orang tua. Nah, adapun fidyah itu karena memang ketidaktahuan itu nggak perlu. Ya, karena memang juga ngitungnya gimana ngitungnya itu udah bertahun-tahun ya. Jadi bismillah ya, dengan mengkodoknya itu udah cukup memadai. Nah, nanti yang lain-lainnya diambil deh kalau misalnya anak-anak mau infak, mau sodako, niatkan untuk Bapak. Ya, jadi walaupun uangnya uang kita, tapi kita bersodako, berinfak ini untuk Bapak ya. Bahkan baca Quran kita pun juga untuk Bapak kita ya, pahalanya kirim ke orang tua ya. Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila gitu ya, atau bahasa Indonesianya ya Allah, sampaikan pahala bacaan Quranku ini untuk ayahku, untuk ibuku gitu ya. Sebutin ya namanya orang tua kita atau nenek moyang kita, semua disebutin ya. Jadi itulah bentuk bakti kita. Jadi nggak perlu lagi ya kalau untuk fidyah itu kan kita nggak tahu atau gimana, dengan qadha aja udah cukup. Bahkan kalaupun para ulama juga mengatakan kalaupun anak-anaknya nggak mampu, dalam arti bukan nggak mampu secara ekonomi ya, nggak mampu berpuasa karena anaknya juga sakit-sakitan misalnya ya, nggak bisa membayarnya, boleh fidyahnya pengganti dari hutang Ramadan tersebut. Ya, jadi dilihat aja mana yang termudah gitu. Karena orang tua kita tuh memang sangat diharapkan kiriman dari kita karena masih ada kesempatan sebelum hari kiamat ya. Itu masih ada kiriman-kiriman dari kita ya untuk meringankan orang tua kita di alam barzah. Nah, Ustazah, jazakillah khair. Ya, wa iyaki. Nah, ini Ustazah dari Bu Rusmini, dari pertanyaannya, inti dari waktu bayar qadha itu tidak boleh berulang tahun. Jika sampai berulang tahun, maka harus membayar fidyah apapun kondisinya. Seperti itu kah Ustazah? Berulang tahun. Udah setahun lebih gitu maksudnya ya. Jadi begini. Jadi begini ya, kalau sampai puasa tahun lalu itu belum sempat dibayar, namanya utang ya, udah jatuh tempo nih. Ini menjelang akhir Sya'ban ini udah jatuh tempo nih ya. Nah, masih belum dibayar, itu dilihat kondisi dulu. Dilihat kondisi. Kalau memang belum bayar qadha itu karena kondisinya memang kondisi yang darurat ya, artinya yang memang tidak memungkinkan untuk membayar, seperti darurat itu seperti apa, misalnya tahun lalu punya hutang, sekarang tahun ini belum bayar ya karena keburu hamil misalnya. Ya artinya ini juga ada keringanan juga ya bagi wanita hamil dan menyusui ya. Ini kan kalau anaknya cuma 1, 2, 3, atau 4 kan masih bisa mengkodok di tahun-tahun berikutnya. Tapi anaknya nih setiap anaknya 10 lahir tiap tahun misalnya ya. Sekarang hamil tahun depan nyusun terus saja nggak ada jeda waktu ya sampai 20 tahun kan gimana mau membayarnya. Nah yang seperti ini menurut Dr. Yusuf Qaradawi itu bisa membayar fidyah saja karena nggak memiliki waktu yang tepat untuk membayar qadha. Nah tapi kalau untuk orang-orang yang ya anak cuma 1, cuma 2 gitu ya masih ada waktu ya tergantung kondisinya. Kalau memang tidak bisa sama sekali bukan karena kelalaian, ini tanda kutipnya lalai, ghafil ya, bukan karena kelalaian, maka tidak perlu membayar fidyahnya. Tidak perlu membayar fidyahnya.
Tapi kalau misalnya karena kelalaian, ya kan biasa tuh anak-anak muda ya karena memang ya nggak kepikiran aja kali atau gimana lah, pokoknya hidupnya ya begitu nggak ini pas sudah bulan Syaban baru ingat ya Allah masih punya utang 10 lagi, keburu ya artinya lalai lah ya. Nah itu yang bayar fidyah. Jadi kata kuncinya kelalaian yang menyebabkan adanya kafaroh. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, ada pertanyaan selanjutnya, Ustazah. Kalau mengqadha puasa orang tua yang masih hidup bagaimana, Ustazah? Dan apakah mengqadha sholat saat waktu belum hijrah? Bagaimana, Ustazah? Ya, ini Mbak Ukasyah ya. Jadi kalau untuk orang tua kita yang masih hidup, ya karena memang sakit, tidak bisa berpuasa, itu sebenarnya nggak perlu qadha ya, bayar fidyah aja. Misalnya ada orang tua kita nih yang udah sepuh, yang nggak bisa, udah lemah, nggak bisa apa-apa, terbaring, sakit, pokoknya sakit lah judulnya, sakit yang tidak bisa lagi diharapkan kesembuhan. Nah, jadi ingkana minkum mardo gitu ya. Jadi sakitnya yang tidak bisa kalau dalam Al-Qur'an itu yang sakit itu bisa disembuhkan itu yang fi ayamin ukhor faidatuhum kalau bayarnya itu di hari yang lain. Tapi kalau yang yutikunahu yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa karena memang udah tua, udah sepuh, maka dia cukup bayar fidyah saja, nggak perlu kita mengkodokkannya. Jadi kita nggak perlu mempuasakan orang tua kita yang masih hidup, hanya cukup bayar fidyah saja. Ya itu ya kalau orang tua masih hidup. Nah, adapun mengkodok sholat, mungkin dulu kita pernah lalai meninggalkan sholat. Ini saya menyampaikan jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i, Imam Hambali ya, dan Imam Hanafi ya, itu berpandangan jumhur ulama bahwa sholat yang kita lalaikan ya sejak kita balik itu bukan berarti dimaafkan Allah begitu saja, tapi dikodok. Tapi banyak loh bertahun-tahun ya. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah ya sesuai dengan batas maksimal kita. Jadi artinya ya kalau memang bentuk taubatnya itu adalah dari semua dosa dan kesalahan ya berarti mengqadha sholat kita. Caranya gimana? Ya bisa itu teknis. Misalnya setiap subuh 2 kali kita kerjakan setiap harinya 2 kali dengan niat satu qadha. Kan sampai kapanpun sampai Allah berikan kita waktu untuk tinggal di dunia sampai selama itulah kita membayar kodoknya. Itu pandangan jumhur ya, kebanyakan ulama itu ya mengkodok yang dulunya kita lalaikan. Ya. Adapun sebagian ulama juga ya diantaranya juga menyebutkan karena banyaknya sholat yang dalam satu hari 5 kali yang tidak memungkinkan untuk mengkodoknya, udah taubatan nasuha saja deh katanya gitu ya, cukup memperbanyak ibadah-ibadah sholat sunnah. Itu jadi 2 pandangan. Jadi sekali lagi kalau masalah fikih itu selalu ya udah merupakan keniscayaan ada perbedaan pandangan ya. Jadi kalau yang dari pandangan mazhab Syafi'iyah itu biasanya mengkodok tuh ya, mengkodok semaksimal mungkin dia bisa lakukan ya, bisa dalam satu waktu misalnya waktu duha itu sholatnya 5 kali ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, pokoknya setiap hari dia. Nah itu bisa itu teknis aja, bisa setiap waktu subuh 2 kali, zuhur 2 kali ya, 2 kali dilaksanakannya ya, yang satu adaan, yang satu kodoan. Jadi itu begitu seperti itulah mengkodok sholat itu ya. Ya, baiklah Ustazah, pertanyaannya. Ustazah, Bu Ambar boleh tanya tentang kodok tadi? Ustazah, untuk anak-anak sekarang nih Ustazah, yang kejadiannya masih sekarang ya anak-anak saya lah gitu. Kadang kan subuhnya telat Ustazah. Nah, ya kalau yang tadi itu kan disuruh mengkodok kejadian-kejadian yang sudah lalu. Nah, apakah kalau dia bangunnya kesiangan, ya tapi sering ya, maksudnya bukan sekali-sekali misalnya, itu apakah tetap sholat ketika bangun atau besok subuhnya dia qadha? Ya, jadi ibadah sholat itu kan nggak bisa digantikan inna sholata kanat lil mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu bagi orang beriman punya waktu yang sudah ditentukan. Nah, jadi sekarang kan kita berusaha dulu nih bangunin ya, bangunin anaknya ya gitu, tapi nggak bangun-bangun. Ya, ianya pas dilihat udah jam 6, jam 7 gitu barangkali ya. Nah, tetap anak ini melaksanakan sholat subuhnya ketika dia bangun pada saat itu. Jadi nggak ditunda besok lagi. Nanti kalau dia tunda-tunda ngutang numpuk-numpuk ya. Jadi ini pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah tentu tidak lalai
ya. Jadi ketika Rasulullah pulang dari jihad ya, dari bepergian itu kan karena lelah, Rasulullah minta kepada Bilal, nanti bangunkan subuh ya, azan gitu ya. Ya Rasulullah tidurlah, nanti saya bangunkan subuh. Bilalnya juga capek kan, ketiduran pula. Sehingga bangunnya itu matahari yang membangunkan, terasa panas. Kata Rasulullah, ya Bilal gimana nih kita kesiangan. Akhirnya Rasulullah menyuruh Bilal untuk azan, Rasulullah qabliyah dan qomat kemudian berjamaah subuh. Jadi artinya sholat wajib itu dilakukan pada saat kita kan ada rufi al-qalam anisalas ya. Kolam itu diangkat dari 3, yang tidur sampai bangun, yang pingsan sampai sadar, yang gila sampai normal gitu ya. Nah ini kan tidur. Pas dia bangunlah pada saat itu dia melaksanakan sholat kewajibannya, walaupun itu di luar waktu. Nah di situ yang disebut dengan kodok ya, mengkodoknya. Atau misalnya ketiduran dari zuhur, kemudian tertidur karena istirahat capek, bangunnya maghrib. Artinya kelongkaplah asarnya. Pas bangun, laksanakan dulu sholat yang belum ditunaikan dengan niat kodok. Nah, baru setelah itu sholat maghrib seperti itu. Jadi anak-anak kita yang entahlah karena lalai, entahlah karena ketiduran capek apa Allah alam, entah karena apalah ya, tetap harus dilaksanakan sholat subuhnya pada saat dia bangun. Begitu. Jangan sampai nggak sholat, karena lebih berbahaya lagi tidak sholat kan. Itu kan kewajiban, meninggalkan kewajiban ya. Ya, Ustazah. Ya. Sudah ya Bu Reni, udah jelas Bu Reni? Udah Bu Ambar. Alhamdulillah. Ustazah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Endah Sabin. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Jika datang waktu haid, biasanya saya suka tiba-tiba bersih di tengah-tengah. Kadang setelah 2 hari muncul haid lagi. Itu bagaimana ya? Apakah boleh sholat dan puasa ketika sudah sedang bersih itu? Karena khawatir terhitung lalai kalau dihitung dari awal. Bagaimana Ustazah? Ini haidnya ini seperti apa sih? Artinya banyak nggak nih? Dari awal kan jadi pakai kontrasepsi nggak nih? Kadang-kadang memang kontrasepsi itu suka ini juga ya. Terus 2 hari muncul haid lagi, ini bersih itu benar-benar bersih, diperiksa apa namanya farjinya itu periksa dalam, ada nggak gitu, masih ada nggak flek-fleknya. Jadi kalau masih ada flek itu berarti masih masa-masa haid ya. Nah, terus kemudian kan di hari keberapa nih? Kan ini kan 10 benar-benar haid itu selesai 10 sampai berapa? Jadi kan taruhlah misalnya 10 hari. Nah, ini darahnya itu seperti apa? Apakah banyak dari awal sedikit banyak kemudian dikit. Nah, maksudnya berhentinya itu di hari keberapanya yang 2 hari tidak muncul lagi. Ini kebiasaan saat ini atau sebelumnya sudah seperti ini. Jadi memang permasalahan haid itu memang butuh ini ya, butuh jawaban yang banyak juga ya, karena memang untuk memastikan apakah ini darah haid atau istihadah ya, atau kan kalau yang ibu-ibu kan pakai kontrasepsi ya, misalnya spiral, bisa jadi itu adalah akibat dari alat tersebut yang bergesekan dengan leher rahim. Jadi timbullah kayak pendarahan, padahal itu bukan haid seperti itu ya. Jadi hal yang kayak begini memang perlu dipastikan. Tapi intinya begini, para ulama berpandangan masa bersih diapit di antara 2 masa haid itu dianggap masa haid. Gitu ya di pandangan ulama. Jadi kalau selama itu di bawah 15 hari. Ya, jadi ini pandangan ulama ya. Makanya kita pastikan dulu nih haid kita tuh berapa hari. Karena nggak semua itu juga darah haid ya. Kalau memang yang pakai kontrasepsi biasanya itu bisa jadi darah istihadah. Itu alat itu spiral itu jadi pemicu bertambah banyaknya jumlah darah haid ya. Mungkin karena perlukaan di leher rahim itu seperti itu. Nah, pakai spiral lagi ya, Masya Allah ya. Ya ini, nah sekarang gini, sebelum pakai spiral itu haidnya berapa hari gitu ya. Haidnya berapa hari, karena kita kan untuk melihat berapa lamanya, menentukan lamanya haid kan ada 2. Pertama berdasarkan kebiasaan, yang kedua berdasarkan warna darah. Ya. Jadi bisa jadi itu bukan darah, apalagi kalau yang keluar itu flek-flek, bisa jadi itu bukan. Jadi bisa jadi flek yang keluar setelah bersih itu bukan lagi darah haid. Sebagaimana Ummu Atiyah itu mengatakan ya, kunnala na'udu sufra wal qudrasyain pada tuhri, kami nggak nganggap tuh yang flek-flek yang keluar setelah kami
bersih, mandi, bersuci itu sebagai darah haid. Ya, jadi bisa jadi itu flek itu adalah sisa ya istihadah. Seperti jadi nggak usah dianggap. Seperti itu Allah alam. Bismillah Ustazah. Ustazah berarti kalau mungkin saya dulu kan kalau pas awal akhir-akhir mau menopause itu kan memang haidnya nggak teratur ya. Jadi kadang sholat sama puasanya pas Ramadan juga mungkin nggak tahu ini mas apa harusnya sholat apa enggak gitu. Itu berarti bisa diqadha juga ya Ustazah. Sebenarnya sih karena memang ketidaktahuan ya, yang kayak gitu perbanyak aja puasa sunnahnya, Bu. Puasa sunnah itu kan untuk melengkapi kekurangan puasa wajib, sebagaimana sholat sunnah itu melengkapi kekurangan sholat wajib. Jadi kan ini kan bisa jadi itu tidak, bisa jadi itu bukan haid, bisa jadi itu memang lagi puasa ya, benar lagi bersih ya. Makanya perbanyak aja yang sunnah-sunnah ini. Ini kan bukan kelalaian, itu kan artinya ketidaktahuan dia, itu kan bukan karena kelalaian ya. Nah, jadi perbanyak aja puasa sunnahnya. Ya, baik Ustazah. Nah, Ibu masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya sudah jelas semua, sudah tidak ada pertanyaannya Ustazah. Jazakallah khairan Ustazah atas penyampaian materinya yang sangat-sangat menyentuh kita dan sangat bermanfaat buat kita untuk bisa mempersiapkan nanti di bulan Ramadan. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bisa istiqomah dalam ketaatan dan kebaikan dan juga nanti di bulan Ramadan kita bisa seoptimal mungkin beribadah dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kajian ditutup, mohon Ustazah berkenan untuk membacakan doa buat kita semua. Tafadhol Ustazah. Ya, saya ingin menyampaikan kata penutup sedikit ya sebelum doa ya, terkait dengan kisah Tolhah bin Ubaidillah untuk mengingatkan kembali ya, ketika beliau mengisahkan tentang dua orang yang mendatangi Rasulullah SAW yang mereka Islam secara bersamaan. Yang satu orang akhirnya syahid dalam peperangan. Yang satu orang lagi masih ada kesempatan hidup setahun, kemudian baru meninggal. Nah, Tolhah bin Ubaidillah ini kemudian bermimpi ya dengan diperlihatkan dua orang ini. Ternyata yang lebih dulu masuk surga itu adalah orang yang terakhir meninggalnya. Dia berada di surga, barulah kemudian disusul oleh temannya yang mati syahid ini. Nah, kemudian Tolhah bin Ubaidillah ini kan heran, kenapa tidak orang yang mati syahid lebih dulu masuk surga? Kenapa orang yang meninggalnya belakangan? Nah, akhirnya disampaikanlah kepada Rasulullah SAW mimpi itu. Mimpi itu ada tiga ya, dari Allah, dari syaitan, dan hadisun nafs. Yang apa yang menjadi pikiran kita akhirnya terbawa mimpi itu bukan dari Allah, bukan dari syaitan. Yang dari Allah tuh udah jelas, dari syaitan tuh yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang seram-seram. Nah, tentu saja ini adalah dari Allah yang dimimpikan oleh Tolhah bin Ubaidillah. Datanglah dia kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, dari sisi mana kalian heran? Ya, terus mereka mengatakan, ya Rasulullah, kan laki-laki itu kan mereka masuk Islam, tapi kan yang mati syahid itu lebih dulu meninggalnya, kan orang mati syahid itu kan luar biasa, hisabnya dimudahkan, mati syahid loh gitu ya, karena yang selama ini dipahami kan mati syahid itu kan luar biasa ya, dapat pahalanya. Tapi kenapa yang duluan masuk surga itu yang belakangan meninggalnya? Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah dia masih hidup setelah temannya itu meninggal selama 1 tahun? Bukankah dia masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan bulan Ramadan dan dia bisa berpuasa? Ya, dia bisa beramal di bulan Ramadan itu. Bukankah dia sudah melaksanakan sholat ini dan itu dalam waktu bulan Ramadan tersebut? Bukankah dia sudah banyak mendapatkan keutamaan Ramadan? Ya, artinya Ramadan itu luar biasa lah ya. Apa kata Tolhah bin Ubaidillah? Benar ya Rasulullah. Nah, itulah jarak antara keduanya, ya, antara orang yang mati syahid tadi, sahabat yang mati syahid tadi dengan yang meninggal belakangan itu jaraknya lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Jadi artinya orang yang memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, seoptimal ibadah tuh pahalanya tuh luar biasa. Nah, inilah yang dikisahkan oleh Tolhah bin Ubaidillah. Baik, sebagai penutup kita beristighfar ya. Kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amah wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al fa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamna. Allahumma la tada' lana zanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi al ahyari wa salim tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Rabb. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakillah khairan Ustazah atas penyampaian materinya. Mudah-mudahan kita semua Allah sehatkan sehingga nanti di bulan Ramadan bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya dengan semaksimal mungkin. Jazakumullah khairan kepada ibu semua yang sudah hadir pada kajian pada sore hari ini. Saya mewakili teman-teman panitia tasbih, mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ada kekurangan dan juga saya pribadi sebagai MC pada sore hari ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan buat ibu-ibu semua. Marilah kajian pada sore hari ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu.